Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Ada-ada caranya cari duit. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kedokteran ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dengan channel ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Bentar, saya mau bahas dulu guys ya. Apa itu pemerkosaan? Ini kita ngomong yang disampaikan oleh tadi itu sekilas itu sebenarnya adalah pemerkosaan ayat ya. Jadi ayat itu diperkosa. Nah maksudnya apa? Ini biar Anda paham dulu ya sebelum saya buka videonya. Biar Anda paham, minimal tahu basicnya. Apa itu pemerkosaan ayat? Kenapa seorang itu menganggap bahwa ayat itu diperkosa? Jadi gini, sama ketika kita membandingkan analoginya seperti memperkosa wanita ya, anggaplah memperkosa wanita, itu artinya kita melakukan sesuatu kepada wanita itu yang bukan pada tempatnya, ya. Harusnya wanita itu kita sayangi, ya kan? Kita jaga gitu kan. Coba kita hormati, kita jaga, kita sayangi. Ya kita lakukanlah selayaknya gitu. Kalau Anda memang mau berhubungan intim dengan wanita, ya Anda harus nikahi dia, jangan diperkosa gitu kan. Jadi menempatkan wanita itu pada tempatnya ya, dijaga, disayangi, ya dilakukan dengan baik lah gitu kan. Jadi kalau diperkosa artinya kan tidak menghargai, tidak menghormati, apalagi ya, tidak menyayangi dan memperlakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Nah, sama kayak ayat itu. Kalau memperkosa ayat artinya Anda tidak menghormati ayat itu ya, dalam artian ayat itu harusnya ngomongnya begini. Tapi Anda perkosa itu dengan mengatakan bahwa dia tuh nggak itu ngomongnya. Jadi apa yang dituliskan secara tekstual itu Anda perkosa artinya gitu. Atau Anda sampaikan sesuatu yang lain. Nah, tentu ini berhubungan dengan misalnya tentang pengertian kalimat itu sendiri ya. Misalnya kalimatnya tuh ibaratnya Anda tuh harus punya pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar, pemahaman bahasa yang benar-benar. Misalnya kayak kata-kata ya, saya sering temukan banyak umat Kristen itu yang tidak paham apa arti kata kayak menggenapi, arti kata melainkan, bukan setiap orang. Ya hal itulah yang sering saya bahas di konten-konten saya. Jadi itu adalah termasuk pemerkosaan ayat. Tentu sebagian bahkan mereka tidak paham bahasa gitu kan. Jadi bagaimana penggunaan kata dalam kalimat, apa arti kata, jadi konteksnya apa, jadi hal itu guys gitu. Lalu mereka tuh ayat-ayat ini adalah seharusnya kan dilihat konteksnya, lalu peruntukannya untuk siapa ayat ini, siapa yang bicara, kayak hal seperti itu guys. Lalu hubungan dengan ayat lain, jadi nggak boleh sembarangan untuk melihat. Kita harus melihat secara keseluruhan ya. Bisa ada yang ngomong begini, kita harus cari ayat lain referensi yang sama, lalu kita bandingkan. Jadi kita tahu, oh mungkin ayat ini ternyata ini hanya ngomong begini untuk pada waktu tertentu, pada waktu tertentu berlakunya. Atau ayat ini ngomong begini, ternyata kok ada kontradiksi ayat lainnya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ibaratnya kita harus menempatkan semua ayat itu pada tempatnya. Jadi jangan saya seperti orang memperkosa wanita ya, tidak menghargai ayat, tidak menghormati ayat dengan tidak menempatkan dia pada tempatnya gitu guys. Jadi ayat ini ngomong apa ya harus sampaikan apa adanya, jangan berkata atau memahami di luar dari apa yang itu sampaikan. Jadi dalam kata lain mungkin bisa disebut sebagai salah dalam mengerti apa yang salah paham dalam mengerti apa yang disampaikan ayat itu sebenarnya gitu guys. Itu kurang lebih yang gampangnya begitu. Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu juga yang mau join channel ini menjadi member, silahkan juga klik join dan ikuti arahan di situ untuk boleh mendukung channel ini. Ada video-video khusus yang saya akan publikasikan kepada member saya, dan saya juga tetap berterima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini walaupun tidak bergabung. Kiranya semua channel, semua video-video yang saya share oleh teman-teman nikmati. Sebagai penjelasan kenapa saya memberikan nikmati
Guys, maaf ya, jujur. Ini kan bukan konten hiburan loh. Kita buat konten ini untuk edukasi gitu. Jadi oke lah, mungkin Anda menikmati edukasi ya, tapi gini loh, jujur saya nggak bisa menikmati konten Luis loh guys, nggak bisa. Ya, kalau saya mau menikmati konten itu lah, sebenarnya kepala saya sakit guys, ketika saya nonton konten dia sakit kepala saya gitu kan. Karena Anda lihat komentar saya ya, tidak ada satupun hampir hampir 90% lebih itu nggak setuju sama pendapat dia. Hanya satu dua yang setuju. Contoh kayak dia menyampaikan tentang kemarin dia posting tentang debat antara ayahnya Brigadir J dengan Pendeta Gilbert. Itu saya setuju itu bahwa dia benar itu ketika dia mendukung ayah Brigadir J. Tapi banyak tempat tuh saya nggak setuju guys. Jadi yang ada sakit kepala untuk video dia, bukan menikmati gitu kan. Jadi tapi kalau Anda mau menikmati ya saya seharusnya nonton bukan video dia, saya harusnya nonton video-video kayak ya yang hobi saya lah gitu kan. Tapi ya intinya adalah kalau kita buat lucu-lucuannya ya guys ya, buat referensi kalau ada orang kayak gini gitu, ada orang yang logikanya begini, ada orang yang tingkat kecerdasannya begini, ada orang itu yang gagal paham terus gitu kan, yang kerja final mulu. Ini kita anggapnya ini hiburan dan edukasi ya, untuk ya kalau ada orang kayak gitu loh, ada orang semacam itu. Jadi ya kalau dikatakan menikmati sih jujur saya tidak menikmati, saya malah sakit kepala guys. Tapi untuk demi kepentingan dakwah ya tetap harus kita komentari, karena kalau komentari tentu nonton gitu kan, nonton fullnya bahkan. Nah, kayak dia mungkin kalau dia nyampaikan potong-potongan video itu kan dia nggak nonton full, beda gitu sama dia. Kita memang nonton full video dia, tapi dalam rangka untuk memberikan edukasi, bukan untuk menikmati video Luis ya. Maaf ya, saya tidak menikmati video Anda sama sekali ya. Ya ada saya sakit kepala, tapi ya demi kepentingan dakwah ya dan edukasi ya saya pasang nontonnya, dan karena untuk kepentingan saya komentari guys. Video yang khusus untuk member, karena begini, video yang khusus itu biasanya kurang menarik untuk orang-orang yang suka apologet, karena isinya lebih kepada pendalaman Alkitab, penggalian Alkitab yang memang kalau secara publikasi secara umum itu penontonnya viewsnya sedikit. Jadi saya jujur ya lebih suka dengan ceramah tentang Islam, tentang ya seperti Ustadz kayak Buya Yahya, Ustadz Zulkifli Amli, Ustadz Somad, Ustadz Yahya dan lain sebagainya, dibandingkan konten-konten debat ya guys ya. Bagi saya menarik. Kenapa? Karena kalau yang sampaikan Ustadz tuh semuanya itu cocok dengan saya meyakini kebenarannya, karena logis kan. Tapi kalau yang sampaikan blog ini yang ada sih kepala gitu kan, apalagi dia kalau apologi dari pihak Kristen, karena memang ya Anda lihat lah bagaimana saya komentari, banyak absurdnya guys, hampir semuanya absurd gitu kan, komentar-komentarnya. Jadi yang ada malah sakit kepala. saya ingin publikasikan video-video ini untuk orang-orang yang memang benar-benar mau belajar dengan cara join ke dalamnya. Jika Anda ingin belajar lebih dalam lagi mengenai Alkitab, belajar Alkitab, kemudian silakan join dalam member. Kali ini saya akan membahas kembali klaim mu'alaf dan saya kasih ke member Luis nih, kasih benar. Karena kalau mereka nonton video saya ya, kalau saya komentar Luis, mereka sebenarnya paham kalau Luis ini nggak layak untuk di joinkan gitu guys ya kan. Absurd gitu gimana, orang punya logika seperti ini, yang punya tingkat kecerdasan yang rendah begini, ada ikuti join itu buat apa gunanya coba ya kan? Yang mau ngajar-ngajar soal Kristen lah, tapi dia cenderungnya lebih ke fitnah guys. Sebenarnya kalau ada orang Islam atau malah mengajar tentang Kristen ya, itu sebenarnya apa yang diajarkan Quran, ingat ya, ada teksnya di Quran. Quran itu bahas tentang Kristen ya. Kenapa? Karena Quran membahas tentang Yesus atau Nabi Isa. Berarti kalau Anda mau bilang Kristen adalah pengikut Nabi Isa, ya kita bahas tentang pengikut Nabi Isa. Bahwa pengikut Nabi Isa atau Yesus itu sebenarnya adalah orangnya begini-begini, yaitu umat Nasrani dan segala macamnya. Itu memang diajarkan di Islam, di Quran, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia ini ngajarin tentang bahas tentang Nabi Muhammad, ya kan, itu tidak ada dalam kitab. Bahas tentang Islam, Quran tidak ada dalam kitab. Gitu. Makanya kalau mereka bahas tentang yang kita akidah kita, mereka offset. Tapi kalau kita bahas tentang akidah mereka, itu tepat. Karena memang kita juga dibahas di Al-Quran juga seperti itu guys. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu suka perkosa ayat. Ini orang model bagaimana lagi menuduh orang Kristen katanya memperkosa ayat Alkitab. Dan dia mengatakan dengan pedenya mengatakan hal itu. Mungkin dia nggak sadar soal. Jadi di sepanjang konten saya membahas para apologet Kristen ini, dan saya sudah buktikan memang seperti itu adanya. Ayat-ayat itu tidak mereka tempatkan pada tempat yang seharusnya.
ketika ada kontradiksi, mereka tidak mengetahui hal itu, bahkan bahwa ada kontradiksi antara ayat yang mereka sampaikan. Kalau kita bahas detail, kontradiksi ada, kita sebutkan kontradiksi. Pemahamannya apa kita sebutkan, konteksnya bahkan kita sampaikan lengkap gitu kan. Nah, kayak saya buat konten itu lengkap, saya buat konten dari awal sampai akhir. Nah, khusus untuk yang itu lah kan. Ibaratnya kita tuh pelakuan ayat itu pada tempatnya, enggak apa namanya, enggak sembarang-sembarang gitu kan. Konco-konconya mualaf sepak terjang mereka. Langsung aja kita nonton videonya guys. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di BPL. Ya. Nah kalau Allah di BPL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Kenapa ketika? Ya, karena kalau mereka mengklaim kan di Alkitab tuh Yesus adalah Allah Bapa, ya. Walaupun juga ada ayat yang ngomong Yesus Allah Anak, ini membingungkan guys. Ini maksudnya kalau memang Yesus Allah Bapa, ya diklaim, kalau ada yang mengklaim nih Yesus Allah Bapa, Allah sama kan, karena Allah itu kan sama. Allah itu kan satu oknum tiga pribadi. Ya, berarti kan ngomongnya sama. Kalau ngomong satu oknum berarti sama orangnya. Berarti kalau ngomong Allah Bapa ya Allah Bapa semua. Tapi kenapa ada Allah Anak, Allah Kudus? Tapi seandainya pun mereka mengklaim bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus kan, karena memang mereka seperti itu, karena sama satu oknum. Artinya tidak ada perubahan gitu. Intinya apa ya? Tapi kenapa ada perubahan di PB? Lalu dikatakan bahwa ada apa, dia bukan lagi Allah Bapa tapi Allah Anak. Intinya guys, ini kayak gini-gini lah adalah kerancuan. Jadi soalnya kita kan fairnya kita mengatakan bahwa soalnya Allah Bapa ya Allah Bapa, Allah Anak ya Allah Anak, Allah Kudus. Jadi ada tiga yang berbeda di situ. Kita ngomong tentang Allah Bapa berarti bukan ngomong tentang Allah Anak. Kan gitu harusnya. Nah, tapi ada orang yang mengklaim bahwa dia gitu, bahwa Yesus adalah Bapa sendiri gitu kan. Nah, itu di situ guys yang bikin semuanya itu menjadi menempatkan ayat itu pada tempatnya gitu kan. Bisa karena kan ayat lain itu kayak dikatakan bahwa Yesus adalah Anak tuh sekarang tidak ada gitu untuk kepentingan itu gitu kan. Soalnya kan kita harus memakai semua ayat dan membandingkan proporsinya secara proporsional gitu kan. Jangan menghilangkan dari satu ayat demi kepentingan untuk memaksakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri gitu. Karena jadi menghilangkan fakta bahwa sekarang ayat yang ngomong Yesus adalah Anak tuh nggak ada gitu guys. Di BB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang sering kali di Kristen ini. Ya, jadi kalau misalnya misinya hanya untuk misi itu penyaliban, ya jangan kaitkan dengan makan babi, karena konteksnya beda, paham ya? Nah, konteksnya penyaliban, apa hubungan dengan babi? Nah, tapi kalau apalagi kalau mereka melihat ayat, misalnya Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini mereka nggak paham nih, bahwa menggenapi itu bukan menyediakan, tapi menambah sehingga lengkap. Sehingga saya sampaikan menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Saya genapi uang 5.000 kamu dengan uang 5.000 lagi, sehingga genap 10.000. Apakah uang 5.000 kamu saya ambil? Enggak. Kalau saya ambil uang 5.000 kamu, itu berarti bukan saya genapi, ya. Tapi saya tambah dengan uang 5.000 lainnya. Jadi kalau saya ambil uang 5.000 kamu, lalu saya kasih 5.000, itu berarti saya bukan menggenapi. Menggenapi jadi 10.000 adalah berarti saya tambah uang 5.000 kamu. Nih uang 5.000 lagi. Atau saya ambil uang 5.000 kamu, saya tambah dengan 5.000 saya kasihkan lagi. Nah, itu menggenapi. Itu adalah menggenapi adalah bukan mengganti, bukan menyediakan. Tetap ada uangnya 5.000 tadi ditambah dengan uang 5.000 lagi. Nah, tapi mereka nggak ngerti hal itu. Nah, makanya tepat Yesus katakan, aku datang bukan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan Taurat dan kitab Nabi, alias itu masih berlaku, nggak tiada guys. Jadi mereka mengatakan bahwa itu sudah nggak berlaku lagi, udah tiada hukum itu, ya udah nggak berlaku lagi, yang berlaku adalah hukum perjanjian baru. Nah, ini kan menjadi absurd. Kok nggak sesuai dengan kata-kata Yesus? Nah, itu namanya perkosaan. Seakan-akan Yesus itu ngomong gitu tuh tidak dianggap gitu guys. Ya, faktanya Yesus katakan janganlah menyangka aku datang, kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Mereka malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi lalu mengganti dengan perjanjian baru. Nah, itu logikanya guys. Absurd kan? Terjadi sebuah pemerkosaan.
banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat. Ya, dari situ jelas bahwa dia mengatakan orang Kristen suka memperkosa ayat. Dan kalau kita melihat hal ini tentunya kita akan berpikir ya, kita akan keingat lagi soal statement-statement dari para mualaf mereka. Contohnya, kayak Gini, harusnya dia bisa membuktikan kalau sampaikan sesuatu aja nggak benar. Oh, kami nggak ada perkosa ayat, buktinya kami begini kan gitu. Dia malah bahas para mualaf, kan nggak nyambung guys. Misalnya ada tuduhan kepada saya nih, Bobby, kamu perkosa wanita itu ya? Terusnya kan saya bantah. Enggak, saya nggak ada perkosa wanita itu. Buktinya apa? Coba tanyakan wanita itu, siapa yang perkosa dia? Coba buktikan, ini saya waktu kejadian pemerkosaan itu ya, memang wanita itu perkosa, tapi kejadian itu saya ada di tempat ini. Ini buktinya. Ini foto saya, ini video saya. Ini saksinya, saya ada di tempat lain pada waktu pemerkosaan. Kita harus membela diri kan? Nah, itu tidak dilakukan Louis. Tapi dia mengatakan gini, Bobby, ada nggak kamu memperkosa wanita itu? Saya malah mengatakan gini, loh, orang kamunya memperkosa cewek lain, karena nyambung guys. Apa hubungannya dengan orang kelompok orang itu yang menuduh saya tuh memperkosa wanita ini? Ya hubungannya dengan saya mengatakan bahwa loh, orang-orang kelompokmu aja memperkosa orang lain. Apa hubungan dengan wanita ini? Kita bahasnya pada wanita ini. Ya, benar nggak saya memperkosa wanita ini? Ini konteks saya belajar, harusnya saya mengatakan apa yang saya jadikan pembelajaran terhadap diri saya. Ya, berarti saya akan mengatakan hal-hal yang nggak mungkin saya perkosa wanita ini gitu loh, untuk bantah itu. Saya waktu itu ada di tempat lain, ini buktinya, ini saksinya. Nah, coba tanyakan wanita itu. Saya tanyakan, ternyata bukan saya yang perkosa dia. Dia sampaikan ciri-cirinya, ini ciri-cirinya, bukan saya sama kayak saya. Gitu harusnya kan bantahnya kan. Tapi dia malah mengatakan, loh, orang di kelompokmu aja memperkosa cewek-cewek lain kok. Bisa kan jadi apa hubungannya dengan bantahan terhadap saya yang dituduh memperkosa wanita ini gitu loh guys. Kan nggak nyambung kan. Nah itulah yang Louis lakukan sekarang nih. Nggak nyambung. Bukan bela diri, dia malah menunjuk kepada para mualaf kan. Jadi nggak nyambung guys. Serius, absurd. Kainama sendiri kan sering mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat, dan ini jelas menunjukkan bahwa Kainama sedang memperkosa ayatnya orang Kristen, karena sepanjang Alkitab itu jelas-jelas. Tunggu. Ya, kita dengar statement ya. Ustaz Kainama bilang Yesus bukan juru selamat. Kita perlu bukti gitu kan. Jangan hanya ngomong aja. Saya tunggu bukti nih guys. Mana videonya nih? Ada dan ditunjukkan bahwa Yesus adalah jurus. Jangan-jangan Louis ini salah dengar lagi kan? Karena sering terbukti faktanya dia tuh salah dengar. Orang ngomong A, dia tangkapnya B. Itu sering saya buktikan di video-video saya. Ayo saya tonton video-video saya sebelumnya, gitu kan? Untuk membuktikan kebenaran ucapan saya. Selamat. Selain itu juga Bapak ini ketika dia mengatakan antara penyaliban Yesus tidak ada kaitannya dengan makan babi, dan juga mengatakan yang lain-lain, itu sebenarnya kan pemerkosaan ayat, karena dia tidak mengerti cara memahami ayat dengan gini ya, sesuatu yang tidak ada disebutkan itu jangan Anda sebutkan ya. Jadi jangan berhayal guys, berhayal ya. Sesuatu yang tidak ada disebutkan di sana Anda hayalkan, itu namanya perkosa ayat ya. Ngomonglah apa adanya dengan yang ada di ayat itu. Ayatnya ngomong tentang penyaliban, tidak ada di situ kan. Dengan penyaliban Yesus sudah selesai, maka maka boleh makan babi. Kan ada bunyi ayat seperti itu. Jadi mereka ini berhalusinasi, berfantasi bahwa kalau udah selesai, artinya selesai juga larangan makan babi. Nah di situ guys, sesuatu yang tidak tulis itu adalah mereka sampaikan. Itu namanya perkosa ayat, ya kan? Suatu yang tidak boleh mereka lakukan terhadap ayat adalah termasuk dalamnya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan ayat itu sendiri. Jadi ayat itu sampaikan apa ya, sampaikan apa adanya, jadi tambah-tambah jadi kurang-kurang guys. Baik, kalau kita ingat juga Doditan dan konco-konconya, bahkan juga ada Kainama di situ. Dia mengatakan bahwa Bethlehem adalah nama klan. Dan ini jelas pemerkosaan ayat, karena semua orang tahu Bethlehem adalah tempat kelahiran dari. Kita bukan lihat dari semua orang tahu ya, tapi mengenai argumentasi. Jadi ketika ada dia gini ya, ketika tertulis sesuatu di Alkitab ya,
misalnya Bethlehem. Nah, kita lihat konteksnya apa di ayat itu, kalimat itu ngomong Bethlehem. Apakah nama kota, apakah nama klan? Itu loh guys poinnya. Bukan dari semua orang tahu Bethlehem nama kota. Loh, jangan salah. Ada juga misal gini kayak kata Yahudi ya. Yahudi itu kata misalnya pandangan semua orang tahu itu nama suku Yahudi. Tapi juga ada loh yang apa itu adalah agama juga. Kayak Bethlehem misalnya. Anggaplah Doditan melihat di konteks lengkap di ayat itu ya, di perikop itu dia meyakini ini bukan nama kota tapi nama klan. Ya kan? Nah, jadi intinya adalah harus dilihat lagi konteks di ayat itu, bukan ngomong malah lari ke semua orang tahu itu nama kota gitu kan. Ya kalau bukan gini loh, bisa gini ya. Misal anggaplah kita ganti, nggak usah Bethlehem. Anggaplah kota, gampangnya ke kota saya, Pekanbaru ya. Kota misalnya tapi di situ tidak disebut sebagai kota Pekanbaru tapi Pekanbaru saja. Nah, kita harus cek di sini Pekanbaru ini kan tidak disebut sebagai kota Pekanbaru. Kayak juga di Bethlehem tadi kan itu ya kita saya yakini ya yang disampaikan dari Tantu bukan di situ tulisannya kota Bethlehem tapi Bethlehem saja. Nah, untuk melihat apa itu Bethlehem kan lihat konteksnya gitu kan. Nah, harus jujur, jangan berargumentasi semua orang tahu itu kota. Kalau gitu argumentasi Anda, maka ketika ada kata Pekanbaru di satu kalimat ya, misalnya Pekanbaru, tidak ada bedah nih, Pekanbaru ini apa sih? Ternyata gini rupanya tulisannya guys, ya. Kalau dibedah kan misalnya, ini contoh aja ya. Klub bola Pekanbaru ya, klub bola Pekanbaru FC ya, klub kota Pekanbaru FC atau klub kota Pekanbaru menang melawan klub kota PSPS misalnya. PSPS Pekanbaru, ya kan? Nah, karena juga tuh klub kota, anggaplah ada klub namanya Pekanbaru, gitu kan? Kayak klub luar negeri itu kan ada klub namanya AC Milan. Jadi nama kota, di nama klub gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya ya, misal kayak gitu lah, kayak Milan tadi. Klub Milan ya, klub Milan memenangi pertandingan melawan Real Madrid. Nah, orang yang tidak membedah itu ketika ada kata Milan atau Milan menang melawan Real Madrid. Milan menang melawan Real Madrid. Nah, orang yang tidak melihat konteksnya, rupanya di kalimat sebelumnya dikatakan AC Milan adalah klub yang bertabuh bintang. Di sana ada Andi Shevchenko, ada Filippo Inzaghi. Lalu, jadi ketika kita melihat konteks lengkap, ternyata Milan yang disebutkan sini adalah bukan nama kota Milan, tapi adalah klub bola. Maka kita mengatakan kan, klub Milan di sini adalah klub bola. Dengan melihat konteksnya, tiba-tiba ada orang nocos ya. Orang semua tahu Milan itu nama kota. Milan itu nama kota gitu loh guys. Padahal ada nama klub itu Milan. Memang lebih lengkapnya disebut sebagai AC Milan. Tapi kadang-kadang kan media nulis ya atau kita nulis membersihkannya disebut sebagai Milan saja. Milan lawan Madrid gitu kan. Yang sebut nggak seluruhnya disebut sebagai AC Milan lawan Real Madrid. Kadang juga Milan lawan Madrid. Ada kan ya Milan lawan Madrid. Milan lawan Madrid. Bukan AC Milan lawan Real Madrid. Kan ada tuh penyingkatan seperti itu. Nah, orang yang nggak lihat konteks, mereka mengira bahwa itu nama kota dengan berargumentasi, berlogika bahwa semua orang tahu Milan dan Madrid nama kota. Ini salah metodologi ini guys, salah ya. Makanya untuk melihat apakah itu Bethlehem itu adalah sebagai kota atau sesuatu yang lain itu lihat konteksnya. Bukan dengan cara Lewis mengatakan bahwa semua orang tahu Bethlehem itu kota. Itu bukan cara metodologi yang benar. Berarti dia memperkosa ayat. Kenapa? Dia tidak lihat konteks di ayat itu. Nah, kalau dia misalnya dia sampaikan ayat itu ayatnya begini. Nah, coba kita cek ya, apakah ini konteksnya memang ini kota ataukah yang lain. Nah, gitu baru benar. Itu baru nggak perkosa ayat namanya. Karena dia lihat ayatnya dan konteksnya. Tapi kalau dia tidak melihat konteksnya apa, tiba-tiba beranggapan bahwa semua orang itu tahu Bethlehem nama kota, ini ya namanya yang masuk dalam kategori pemerkosaan ayat guys. Tapi dia memang nggak paham gitu kan. Daud
sang raja kedua Israel. Dan juga selain itu juga ini adalah tempat kelahiran Yesus sang juru selamat itu. Jadi bukan kaitan dengan klan. Iya, Milan juga gitu. Milan adalah kota mode, ya. Milan adalah kota tempat ada Maldini bermain, kota di mana Maldini tinggal. Nah, gitu guys. Jadi tahu orang itu semuanya, tapi kan dibedah dulu konteksnya. Milan ini sebagai kota sebagai klub gitu loh guys. Klan itu adalah Yehuda. Yehuda adalah suku Israel yang mana Yehuda ini memang bertempat tinggal di Bethlehem. Jadi kalau bicara soal sepak terjang para mu'alaf tentang pemerkosaan ayat, ya jelas banyak buktinya gitu loh. Kalau kita tahu bahwa memahami Alkitab itu nggak asal baca satu ayat kemudian kita bisa memahami dan Lalu apakah metodenya dengan tidak baca ayat? Lalu Anda pakai argumentasi bahwa semua orang tahu kota Bethlehem itu kota? Jadi yang Anda bisa lakukan justru tidak membaca ayat dan memahami. Dia malah meninggalkan ayat itu dan konteksnya. Dia malah ambil pendapat bahwa seorang tahu kota Bethlehem itu kota. Kan ini absurd guys. Jadi orang harusnya ya kalau ada orang nengok ayat lalu dibedah, dipahami, itu masih mending. Walaupun salah, minimal dia ada metode benar. Metode benar mungkin memahami yang salah. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, segala lakukan, bukannya nengok konteks dari ayat yang ngomong tentang Bethlehem itu, apakah itu kota apa klan, dia malah luar dari situ, luar dari konteks, luar dari ayat. Dia malah pakai metode yang salah, yaitu dengan memakai pendapat orang bahwa Bethlehem itu semua orang tahu bahwa itu adalah kota. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi ada klan yang memang menamakan bernama Bethlehem, kita kan nggak tahu juga, ya kan? Nah, makanya kita harus lihat sejarah juga gitu. Nah, orang kan sah-sah saja, misalnya mengambil nama kota dari nama klan gitu kan, misalnya kayak klan apa lah gitu kan, diambil kota dari nama itu kan sah-sah saja. Misal saya membuat, misalnya ada klan apa ya, yang klan ini contoh kayak klan. Ya klan apa lah gitu guys, saya kurang paham juga nama klannya ya, kurang hafal lah gitu, klan apa gitu kan. Anggaplah kayak klan Simai ya. Lalu dia ada nama kota namanya Sima, kota Sima atau kota Sima, enggak, nama klan itu Sima ya, bukan Simai. Salah saya. Jadi kayak klan Kau, kan ada klan, ada Kau, ada klan, Anda tahu nggak klan saya ingatnya klan Cina, klan Chow atau Kau gitu kan. Jadi ada klan Kau tuh ada namanya Kau, ada Kauren, ada lalu klan Sima tuh ada Simai, Simahu, Simawang gitu kan. Nah, ini misalnya ada nama kota, jadi nama klan tadi ya itu dijadikan nama kota. Jadi ada kota namanya Sima atau kota Kau. Nah, anggap atau klan Sun ya, ada klan Sun ya, Sunjian, Sunse, Sun Quan, itu klan Sun, Sun Siang gitu kan. Tiba-tiba ada kota namanya Sun. Nah, jadi kita harus lihat nih Sun ini sebagai kota atau sebagai klan gitu. Nah, itu poinnya guys. Bukan semua orang tahu Sun itu adalah nama kota atau semua orang tahu Sun nama klan. Lihat dulu, lihat konteksnya gitu kan. Jangan ngomong tentang sesuatu itu yang bukan itu gitu loh. Jadi dia jangan metodenya tidak salah nih guys. Cocokmologikanya. Jadi contohnya ketika Yesus sujud dan berdoa di Taman Getsemani, kemudian dibilang bahwa Yesus dia mengajarkan sholat, ya jelas ini pemerkosaan ayat atau cocokmologi. Gini ya, ayatnya memang begitu, ya ayatnya begitu, ya. Nah kita tafsirkan, ya. Karena ketika sholat orang itu sujud, ya sujud. Cuman gini, yang perlu Anda pahami adalah bukan sholatnya seperti sholat umat Islam, ya. Gini, kita meyakini, umat Islam meyakini bahwa sholat itu adalah sama kayak sembahyang. Jadi kayak umat Buddha itu mereka kan sembahyang, kita sebenarnya sholat, mereka sembahyang, tapi itu sama, sholat sembahyang itu sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, cuman sholatnya kita sama umat Buddha beda. Ya, mereka dengan kayak gini lah kan, saya lihat itu ya dengan lidi itu mereka bahkan lalu mereka begini guys. Nah, umat Islam tentu dengan sujud. Nah, jadi
Jadi kita lihat ada kesamaan gitu. Jadi maka kita kan meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang diturunkan kepada semua nabi, termasuk Nabi Muhammad dan Musa dan Nabi Yesus juga. Nah, tentu karena agama ini satu Islam, cuman nabinya banyak, tentu ada kesamaan antara nabi-nabi ini. Nah, termasuk dalam hal sholat. Nah, sholat adalah tentu tiap nabi itu karena namanya sholat itulah termasuk ibadah yang disempurnakan juga. Ingat zaman sebelum 5 waktu belum ada lagi sholat 5 waktu belum ada. Karena itu baru di Allah perintahkan setelah peristiwa Isra Mi'raj ya, kita sholat itu 5 waktu itu. Sebelumnya mungkin ada juga sholat kayak kalau ada baca kitab ya di kitab itu dikatakan bahwa mereka tuh beribadah menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Nah, itu adalah cara sholatnya mereka. Di kitab itu kan di Perjanjian Lama cara sholatnya orang itu umat itu pada waktu itu. Dan kita meyakini itu adalah umat Islam gitu kan. Karena Taurat, Zabur, Injil dan kita memang Islam. Cuman untuk nabi sebelumnya, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena kita kan pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Yesus atau pengikut Musa. Kita meyakini nabi-nabi itu, tapi kita tidak mengikutinya lagi. Karena kita sekarang mengikuti nabi yang diutus terakhir, yang untuk hingga akhir zaman itu Nabi Muhammad. Tapi kita tak percaya nabi sebelumnya, itu poinnya guys. Jadi kita harus mengikuti nabi mana yang diutus untuk kita. Kalau kita di zaman ini ya ikut Nabi Muhammad. Kalau saya hidup di zaman Yesus, saya ikut Yesus. Saya hidup di zaman Musa, saya ikut Musa gitu loh guys. Nah, Jadi yang kayak gini nih Pak Yos, namanya Pak Yos ya. Iya, ini sholatnya Yesus itu ya, itu kita yakini sebagai sholat dalam Islam karena ada rangkaian sujud namanya. Dia maju selangkah dan sujud. Nah, dalam Islam itu kalau ada sholat jemaah, Anda akan maju selangkah. Kenapa maju selangkah? Untuk memberi jarak antara Anda dan makmum. Di belakang Anda ada orang lagi gitu. Ya. Jadi imam itu akan selangkah di depan makmum. Nah, maka kita menyamakan dengan sholatnya sama Islam. Cuman tentu dengan rangkaian yang lebih pendek. Kalau dalam sholatnya maksudnya sama-sama Islam ya, tapi karena kita meyakini Yesus beragama Islam, mengajarkan Islam. Cuman dalam hal gini, rangkaian sholatnya lebih pendek. Ini mungkin sholat yang diajarkan kepada Yesus itu adalah cuma sujud aja, maju langkah sujud. Kalau Islam tuh mungkin lebih lengkap gerakannya, ada iktidalnya, ada rukuknya, ada dua sujud gitu kan. Ya. Jadi yang penting ada kesamaan yaitu sujud. Nah pertanyaannya, ada nggak umat Islam melakukan seperti yang Yesus ajarkan? Di situ poinnya guys. Jadi saya tanya kapan? Seharusnya kan ada kalau Anda mengakui sebagai pengikut Yesus, harus saya ikut Yesus. Jadi kami meyakini Nabi Muhammad, kami ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu iktidal, ruku, sujud, dua sujud, salam kami ikutin. Ya sholat 5 waktunya. Anda ikutin Yesus tak ketika berada di Taman Getsemani? Anda sujud tak ke dia? Anda maju selangkah tak ke dia? Faktanya tidak ada kita lihat umat Kristen yang sujud guys. Nggak ada. Mereka hanya berlutut atau mereka bahkan menyanyi gitu. Panjang pengetahuan kita, Yesus nggak pernah bernyanyi, nggak pernah. Jadi kalau Anda mengikuti seseorang, ya ikutilah orang itu. Ya, apa yang dilakukan ikutin. Itu baru pengikut sejati. Tapi kalau Anda mengikuti sesuatu yang tidak orang itu lakukan, ya berarti Anda ikut siapa? Itu masalahnya. Batallah klaim kalau Anda pengikut Yesus karena melakukan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan dan contohkan, guys. Anggap aja lah Yos ya, atau anggap aja Bunga, gak Yos ya. Nah, di situ jelas orang ini melakukan pemerkosaan ayat. Jadi jangan tuduh-tuduh orang Kristen yang perkosa ayat. Yang kedua, soal sudah... Jadi mendeskripsikan apa yang itu sampaikan, gitu loh. Nah, yang mendeskripsikan dalam artian gini, masih benar konteksnya sholat, karena sujud, ya kan? Beda kayak yang tadi. Ayat tadi nggak ada ngomong tentang boleh makan babi, tapi ngomong hanya penyaliban Yesus itu kan. Nah, sesuatu yang tidak ada di teks, paham nggak? Nggak ada kemiripan sama sekali. Apa coba kemiripan antara penyaliban dengan bolehnya makan babi? Kan ada hubungan. Sama kayak ngomong gini, ada kejadian pembunuhan, ya, dengan ada kejadian pembunuhan di satu tempat, ada kejadian pembunuhan nih. Lalu sisi lain kita mengatakan, lalu kita umumkan sesuatu yang nggak ada. Di situ menceritakan ada pembunuhan terhadap pasang suami istri, misalnya, atau terhadap seorang laki-laki, harus terhadap seorang tokoh ada pembunuhan. Lalu kita hubungkan, oh berarti kalau begitu dengan ada pembunuhan ini, berarti batal dong yang ini.
Itu kan ada hubungannya, guys, ya kan? Kecuali kalau gini, bisa ada berita dengan dibunuhnya eh, presiden ini, berarti apa yang dilarang presiden ini ya itu misalnya tentang larangan, eh, misalnya ada presiden nih yang melarang atau bikin undang-undang yang melarang kita untuk melanggar undang-undang ITE misalnya, presiden ini lalu dia meninggal, lalu kita hubungkan antara kejadian yang meninggal dia itu dengan berarti ini aturan nggak berlaku lagi. Nggak gitu caranya, guys. Kita lihat dulu dia meninggal, oke, ini aturan dia, jangan lupa ada penerus dia. Nah, kita harus cek lagi apakah penerus dia itu masih melanjutkan aturan ini atau dia itu nggak berlaku lagi. Makanya kita harus nunggu informasi berikutnya. Nah, kalau ini kan tidak, hanya dengan mendengarkan bahwa uh, misalnya kayak presiden yang bikin aturan ini ya itu meninggal, nggak ada sih disebutkan yang presiden yang buat aturan ini, cuma disebutkan presiden ini meninggal dibunuh orang. Lalu mereka menghubungkan dengan oh berarti peraturannya ini batal berarti ini. Kan nggak begitu logikanya. Paham nggak lu? Jadi guys harus, itu nama perkosaan. Akhirnya ngomong tentang hal itu, Anda ngomong tentang hal itu. Tapi kalau tadi kan masih ada relevansinya. Ya, ketika di Yesus maju selangkah dan sujud, oh berarti orang mempersepsikan ini adalah sholat di zaman itu. Nah, ini tidak memperkosaan karena masih dalam teks ayat itu begitu gitu. Kecuali misalnya ayatnya ngomong Yesus maju selangkah dan sujud. Lalu kita katakan, lalu ada orang mengatakan ya, oh berarti itu Yesus ngajarkan tentang nyanyi. Nah itu baru perkosaan. Akhirnya ada ngomong tentang nyanyi, tapi ngomong tentang maju selangkah dan sujud. Yang cocoknya itu kan relevansinya sholat, bukan nyanyi. Nah jadi orang yang perkosaan akan mengatakan, oh itu berarti Yesus ngajarkan nyanyi. Enggak. Yang masih relevansinya apa? Yang mirip dengan sujud itu apa? Sholat. Nah itu baru cocok. Apalagi? Misalnya ada asumsi kan, oh berarti Yesus mungkin mengajarkan tentang kayak kita bagaimana kita tuh sujud menyembah orang tua. Itu masih relevansi, guys. Jadi kita bisa berkomunikasi selama ada teksnya. Jadi bahas tentang teks saja. Tapi kalau ada bahas di luar teks ya, itu baru namanya pemerkosaan. Kayak penyaliban tadi teksnya hanya penyaliban. Ya seharusnya harus ini. Kalau ada yang ngomong tentang penyaliban, ada soalnya bahas tentang penyaliban saja. Kenapa disalib dia, kenapa begitu. Lalu bahas pula tentang cabut larangan babi, kan tak nyambung, guys. Itu nama perkosaan begitu. Apa yang tidak ayat itu ada dalam konteksnya, Anda sampaikan di luar konteks, itu baru namanya perkosaan. Selesai. Kenapa ketika di PP kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib semuanya sudah selesai? Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi soal sudah selesai ini kita juga harus memahami secara benar melalui hermeneutik, penafsiran yang benar. Kata sudah selesai itu dikatakan sama Bapak ini bahwa tidak ada kaitannya dengan sudah selesai makan babi. Saya setuju. Jadi Yesus ketika mengatakan sudah selesai bukan berarti Yesus sudah selesai makan babi kemudian disalib dia bilang sudah selesai. Bukan, maksudnya sudah selesai itu konteksnya penyaliban. Ini udah selesai disalib gitu kan, udah saatnya mati gitu loh. Jadi Anda jangan hubungan sama yang lain gitu loh. Konteksnya itu aja. Nah, untuk misalnya kalau Anda ada mau berpendapat bahwa makan babi itu larangan itu dicabut, nah itu harus bahas ayat lain lagi yang ada konteks di situ. Paham ya? Sama kita tadi. Presiden mati ya, dikatakan bahwa presiden mati tembak. Lalu Anda kaitkan dengan larangan bahwa larangan yang presiden membuat tentang ini dicabut. Padahal ya kan, itu hal yang lain. Tidak ada statement dari kepastiannya. Ya, iya kalau presiden yang mati itu kan bisa mencabut larangan itu, guys. Kalau pengikutnya ataupun meneruskan aturan itu gimana? Makanya satu itu harus ada di kalau ada keterangan gini. Dengan terbunuhnya presiden ini, nah penerusnya itu membatalkan aturan yang dibuat presiden ini. Nah, itu baru clear. Nah, jadi itu baru namanya nggak perkosa ayat. Tapi kalau ayat itu tidak disebutkan batal makan babi, tapi hanya ngomong tentang Yesus ngomong selesai, berarti selesainya adalah selesainya penyaliban. Jangan hubung-hubungkan. Kalau Anda mau cari lagi, kalau Anda mau menyampaikan dogma bahwa
larangan makan babi batal ya cari yang lain, jangan pakai ini, gitu maksudnya. Saya makan babi. Bukan begitu. Tapi sudah selesai, ini benar dikatakan bahwa sudah selesai dalam arti misi pekerjaan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa di atas kayu salib. Jadi fokusnya kepada Yesus, bukan soal makan-memakan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Jadi kamu mau makan apapun, gak jadi masalah. Jadi gini loh, berarti kalau gitu makan apapun tidak jadi masalah, ya. Jadi saya tanya, kapan Yesus batalkan hukum Taurat? Ya, makan babi itu kan hukum Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, makanya lihat ayat lain juga. Makanya saya katakan ya, konteks tentang larangan babi itu adalah di hukum Taurat. Dan Yesus tidak pernah berkata bahwa aku membatalkan itu atau aku menjadikan itu. Dia kan sering saya katakan bahwa dia mengatakan justru aku datang, janganlah kalian menyangka. Yesus kan, ya Luis kan sekarang sedang menyangka nih bahwa Yesus dengan penyalibannya itu membatalkan hukum makan babi karena dia ada keselamatan, itu kan klaimnya kan. Berarti dia Luis ini menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Padahal Yesus mengatakan di ayat lain bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Di Luis ini di ayat lain tuh melanggar yang Yesus amanatkan. Janganlah menyangka, dia malah menyangka. Dia menyangka dengan disalibnya Yesus berarti dia adalah keselamatan, berarti ditiadakanlah hukum Taurat dan kitab Nabi. Berarti kan bertentangan dengan kata Yesus. Ini namanya perkosa ayat. Dia tidak menempatkan ayat itu pada harusnya. Ayat untuk pembatalan makan babi, ya, itu tidak ada. Justru Yesus tuh, janganlah kalian nyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Salah satunya adalah tentang larangan makan babi. Artinya itu hukum tak berlaku. Nah, dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, ya. Berarti apa dong kalau gitu Yesus? Nah, aku datang untuk melainkan sebaliknya ya. Berarti kebalikan dari meniadakan berarti tetap ada ya. Karena kan meniadakan tuh lawannya adalah ada. Tiada lawannya ada. Berarti masih dalam konteks masih ada karena melainkan sebaliknya. Jadi kalau tiada berarti lawannya ada. Berarti hukum itu tetap ada tapi aku menggenapinya, melainkan menggenapinya. Berarti yang ada tuh digenapin. Ya, tetap ada hukum itu dipakai lalu digenapin. Ditambah sehingga lengkap. Sehingga hukuman tuh peraturan tuh bertambah. Dari larangan makan babi misalnya tambah dengan larangan makan ini itu gitu guys. Jadi gitu logikanya atau larangan lain lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi itu poin di situ yang lu nggak ngerti. Ya. Jadi kalau dia jadi guys ya, logika lain ya saya tambahkan ya. Tentu kalau kita ngomong Yesus adalah juru selamat, dalam artian saya setuju dia juru selamat, tapi dia juru selamat hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kita semua. Jadi kalau dikatakan dalilnya adalah Yesus adalah juru selamat, lalu dengan itu kita bebas makan apa saja, karena kan cukup dia menyelamatkan kita. Ingat, berarti kita jangan hanya membatasi pada soal makan saja, berarti semua hal. Karena dia kan datang untuk nebus dosa kita. Berarti ngomong bukan hanya dosa makan babi yang sebelumnya batal, tapi tentang semuanya. Berarti juga tentang mencuri. Karena larangan hukum Taurat bukan hanya makan babi. Tadi kita baca kan hukum Taurat itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Berarti batal juga dong hukum mencuri, membunuh, berzina. Jadi batalnya hukum makan babi, ya juga soalnya membatalkan hukum-hukum lainnya. Kalau dia mau konsisten, karena Yesus kan juru selamat. Berarti membatalkan hukum makan babi. Hukum makan babi nggak apa-apa lagi, boleh makan semuanya. Berarti kalau gitu juga boleh berzina, boleh membunuh, boleh mencuri. Kenapa dia spesifik aja makan babi? Nah, itu guys namanya guys. Pilih-pilih, nggak konsisten. Ya. Jadi kalau misalnya gini logikanya ya. Kan tadi dia ngomong tentang dosa waris. Berarti kan semua dosa. Ya kan? Yesus datang untuk menghapuskan segala dosa. Berarti nggak masuk hanya dosa makan babi saja. Berarti juga dosa berzina, membunuh, mencuri. Misal gini. Saya ditugaskan diutus untuk menghapus segala dosa. Ya kan? Dosa waris. Ya, makanya yang ada tuh nggak berlaku lagi. Kalau dulu makan babi itu dosa, ya saya hapus. Makan babi boleh, nggak dosa lagi. Berarti kalau dulu ya dosa-dosa yang karena dosa kan bukan yang makan babi dulu itu mencuri, berzina, merampok, membunuh. Berarti kalau gitu konsisten lah. Hukumnya juga batal kalau gitu. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan menghapus semua dosa itu. Ya, dosa membunuh juga dong harusnya.
berzina, mencuri. Berarti konsistennya adalah sekarang kita boleh makan babi, sekarang kita boleh berzina, boleh membunuh, merampok, kan gitu harusnya guys. Tapi kenapa mereka nih hanya memilih makan babi? Nah, itu absurdnya gitu kan. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu absurdnya. Jadi pan dosa itu kan semuanya, bukan hanya makan babi. Penyelama, penyelama tuh makan babi dosa, berzina, membunuh, mencuri dosa. Tapi kenapa dipilih spesifik hanya makan babi? Di situ absurdnya guys, ya kan? Nggak konsisten dan tidak fair gitu. Kalau ngomong dosa ya semuanya, berarti bukan hanya makan babi. Karena keselamatan itu bukan terletak pada makanan, tapi keselamatan terletak pada kepercayaan. Nah, jadi jangan batasi makanan. Berarti keselamatan bukan hanya pada makanan dan perbuatan kalau gitu kan? Karena kan katanya kan hanya kepercayaan. Ingat, kita tahu ada percaya, ada perbuatan. Dalam artian kalau Islam itu mengenal sebagai iman dan takwa. Harus lengkap. Anda nggak cukup hanya beriman, tapi juga bertakwa. Baru Anda tuh selamat. Ingat ya, selamat itu adalah tidak masuk neraka sama sekali, itu selamat. Selamat adalah tidak masuk penjara sama sekali, itu selamat. Tapi kalau Anda masuk penjara, ya, walaupun semua hidup, Anda nggak selamat berarti. Sama kayak kalau Anda masuk neraka, walaupun cuma setahun, tapi Anda nggak selamat. Selamat itu adalah betul-betul Anda tidak masuk neraka sama sekali. Nah, orang yang beriman dalam Islam, itu dia selamat, dalam artian belum selamat sih, dia masih ada kemungkinan masuk neraka. Makanya disambung dengan takwa. Iman, percaya, takwa, perbuatan. Dia butuh dua-duanya, iman dan takwa. Jadi dengan iman dan takwa, percaya dan berbuat, ya kan? Berbuat dengan cara melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, artinya melakukan pahala dan menghindari dosa, itu dia akan selamat, pasti nggak masuk neraka. Nah, cuman iman itu membuat dia tuh kekal di surga. Nah, jadi logikanya pertanyaannya kenapa ada dibatasi pada makanan? Karena kan kepercayaan itu juga ada perbuatan juga. Misal gini, kalau saya hanya percaya kepada seseorang, misalnya saya hanya percaya kepada bos saya, ya kan, cukup untuk buat saya tuh selamat di kerjaan saya, kan tidak. Harus ada perbuatan juga. Ada percaya kepada bos, Anda juga harus berbuat, yaitu bekerja. Paham ya? Baru Anda akan selamat. Tapi kalau Anda hanya percaya tapi nggak mau kerja, ya Anda nggak selamat. Bos akan nilai, aduh kamu pemalas, ya udah keluar aja gitu, saya pecat gitu kan. Nah, jadi kalau ini logikanya, kalau dia katakan bahwa cukup percaya pada Yesus itu selamat, berarti kan nggak perlu perbuatan juga. Percaya itu beda sama berbuat guys ya. Kepercayaan adalah sesuatu yang ada di hati, bukan apa yang tubuh lakukan atau hindari. Jadi kalau Anda percaya Yesus saja selamat, berarti kalau yang gitu bukan hanya masalah makanan saja yang harus Anda abaikan, tapi juga masalah perbuatan. Ya. Karena juga mereka mengatakan bukan perbuatan yang menyelamatkan, tapi iman. Berarti kalau gitu, kalau Anda mau selamat ya, perbuatan itu anda seperti Anda mengabaikan makanan, perbuatan juga Anda abaikan harusnya. Tapi kenapa hanya makanan saja? Berarti kalau gitu boleh makan babi, berarti juga harus sambung dong dengan perbuatan lainnya. Makan babi itu kan perbuatan. Nah, berarti juga sambung. Oh, berarti kalau gitu perbuatan makan babi, ingat ya, makan babi itu bukan hanya spesifik makanan. Karena kita bukan bahas tentang babinya, tapi makan babinya. Berarti perbuatan makan babi. Ya. Ingat, larangan-larangan itu kan bukan yang dilarang bukan babi ya, ingat ya. Yang dilarang bukan babi. Jangan salah paham. Yang dilarang itulah makan babi, bukan babi. Babi nggak dilarang. Ya. Kalau babi dilarang, artinya kita akan bunuh semua babi. Babi nggak dilarang, tapi makannya dilarang. Makanya ketika kita kepepet ya, nggak ada lagi mau dimakan, mati, daripada mati boleh makan babi. Babi nggak dilarang. Sama begini misalnya, apa ya? Apa misalnya yang dilarang tapi nggak boleh, apa ya? Apa yang dilarang tapi nggak boleh di ini, apa ya gampangnya, sesuatu yang nggak dilarang, sesuatu yang nggak dilarang tapi yang dilarang tuh hanya ketika kita memakainya. Misal gini, nah kayak semua ciptaan Tuhan lah. Tuhan tuh menciptakan bahan-bahan untuk membuat nuklir. Tuhan tuh menciptakan babi lah misalnya, babi lah gampangnya saya. Nah,
babi nggak dilarang. Kenapa? Karena Tuhan buat, ya kan? Babi nggak dilarang. Artinya Anda tuh nggak ada nampak babi itu Anda kabur, nggak. Silakan saja tempat ada babi, silakan, ya kan? Nggak perlu Anda usir atau nggak perlu Anda apa-apain, karena babi nggak dilarang, ya. Yang dilarang itulah memakannya, ingat itu. Sampai gini misalnya, kayak kayak nggak boleh makan apa ya? Sama kayak misalnya gini, kayak ada aturan misalnya nggak boleh makan, kayak misalnya ada orang sakit nih, misalnya pantangannya adalah nggak boleh makan, kayak bapak saya nggak boleh makan gorengan, tapi gorengan dilarang, makannya nggak boleh, paham ya? Ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak dilarang ada gorengan, misalnya gorengan itu hanya untuk sebatas untuk hiasan atau untuk apa, tapi makannya itu nggak boleh. Atau misalnya kayak, nah kayak gini, misalnya gampang inilah, misalnya nggak boleh makan penghapus, penghapus nggak dilarang, tapi fungsinya bukan untuk dimakan, tapi misalnya untuk menghapus tulisan gitu loh. Jadi itu logikanya gitu guys. Jadi sama kayak babi. Babi itu poinnya lah bukan babinya yang dilarang. Makan babi itu yang dilarang. Berarti kan perbuatan. Babi adalah objek, benda. Makannya perbuatan. Makan babi perbuatan makan babi. Perbuatan untuk makan babi, ya kan? Memakan babi. Nah, ini artinya perbuatan. Jadi ada kepercayaan, ada perbuatan. Kenapa ada batasi hanya perbuatan makan babi? Soalnya perbuatan lain yang mencuri, berzina itu juga kena harusnya. Karena katakan hanya butuh iman, percaya. Percaya itu nggak ada hubungan sama perbuatan ya. Saya percaya presiden, ya, dah percaya aja. Kalau saya berbuat beda lagi. Misalnya saya percaya pada pacar saya, nah itu ya berarti percaya saja gitu. Ketika saya melakukan sesuatu untuk pacar saya, itu berarti artinya ada perbuatan saya di situ. Berarti saya tidak hanya percaya. Bisa gini nih, eh saya katakan pada pacar saya kan, saya percaya pada kamu, ya sudah gitu aja. Tapi kalau saya bantu dia, saya kasih dia semangat, saya antar jemput dia, itu bukan dalam konteks saya percaya dia. Karena percaya pada dia cukup dengan ikrar saya aja. Ya saya percaya pada kamu, udah selesai. Tapi ketika saya antar jemput dia, itu perbuatan saya, paham ya? Makanya memakan babi itu perbuatan. Percaya Yesus Tuhan itu kepercayaan. Iman, percaya, perbuatan, takwa. Makanya kenapa dibatasi hanya perbuatan makan babi. Terus juga perbuatan mencuri, berzina juga batal demi hukum gitu kan. Nah, mereka nih guys nggak paham hal itu. Mereka hanya membatalkan perbuatan makan babi, tapi tidak membatalkan perbuatan mencuri, berzina. Nah, ini absurd di situ kan. Karena kalau pakai logika Yesus adalah menghapus semua dosa itu, ya harusnya semua dosa boleh dilakukan. Perbuatan dosa itu maksudnya kan. Nah, tapi kan tidak terjadi. Mereka hanya membatalkan perbuatan makan babi, tapi tidak membatalkan perbuatan mencuri, berzina dan membunuh gitu guys. Karena kan orang bebas makan babi, berarti orang bebas membunuh, berzina. Tapi kan tidak faktanya. Orang tidak boleh berzina, membunuh kan. Tapi makan babi boleh. Nah, itu absurd guys. Iman kepada Yesus. Lalu apa hubungannya dengan makan babi? Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Ini ya, ini kan dari perspektif orang yang melihat itu. Jadi kan dikatakan di Quran bahwa Yesus itu itu adalah orang yang serupakan Yesus. Jadi kalau Anda lihat frame-nya ya, ini logiknya guys. Kalau saya berdiri pada momen itu, melihat orang yang diserupakan itu salib, karena dia mirip Yesus, saya pasti ngira dia Yesus, karena dia diserupakan. Nah, kalau saya tidak membaca informasi Quran, saya sebagai orang yang tidak tahu informasi itu akan mengira bahwa itu betul Yesus. Nah, itu adalah perspektif, makanya penulis ini menuliskan seperti itu. Karena dia melihatnya memang seperti Yesus gitu. Dia anggap itu Yesus, maka dikatakannya sesudah Yesus minum anggur. Padahal kalau ada bisa meyakini itu bukan Yesus, tapi diserupakan. Nah, jadi mungkin dia tidak menerima informasi itu, jadi dia percaya dengan matanya kan. Padahal mata bisa menipu, seperti yang saya katakan, ya. Sama kayak tadi kayak peristiwa saat tangkap di Cina sampai 6 kali itu ya. Orang yang sama ya dituduh orang itu, orang kriminal, padahal bukan. Nah, karena itulah, makanya informasi harus jelas gitu kan, jangan percaya mata gitu aja dengan apa lihat, karena ada juga kemiripan dan sebagainya. Nah,
Jadi makanya jadi memang mungkin orang itu berkata sudah selesai. Nah, cuman belum tentu itu Yesus kan, karena diserupakan. Kalau Islam meyakini memang sudah pasti bukan Yesus itu. Nah, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Ini kan narasi, ya. Nggak ada di situ statement dari orang itu ya mengatakan bahwa ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menundukkan kepala kan oke lah, menundukkan kepala kita masih terima. Karena memang posisi itu mungkin dia melihat orang itu menundukkan kepalanya. Lalu menyerahkan nyawa, ya. Menyerahkan nyawa. Nah, ini kan adalah argumentasi atau pendapat opini dari penulis ya yang melihat itu. Dia melihat orang itu yang disangkakan Yesus ya minum anggur dan berkata sudah selesai ya. Lalu memang ada posisi menundukkan kepala, tapi dia mempersepsikan bahwa itu menyerahkan nyawanya. Nah, ini saya kurang setuju dengan menyerahkan nyawanya ya. Nah, itu karena di situ tidak ada statement dari orang itu. Saya menyerahkan nyawa saya. Tapi kalau gestur dia menundukkan kepala memang ada, itu bisa dipakai. Tapi menyerahkan nyawa kita nggak setuju. Ya, karena kita nggak tahu apakah dia menyerahkan nyawa atau nyawanya diambil gitu kan. Karena faktanya orang meninggal tuh semua nyawa diambil. Ya. Jadi gini guys ya, orang meninggal tuh tidak ada yang menyerahkan nyawanya, nggak ada. Nah, atau Anda memaksakan itu dengan menyerahkan nyawa. Ini lebih absurd lagi kenapa saya katakan ya. Kita kan ngomong tentang tekstual nih guys. Berarti kalau kita menyerahkan nyawa, berarti ada tempat kita menyerahkan nyawa. Ada serah terima. Berarti nyawa Yesus diserahkan kepada siapa? Itu pertanyaannya. Kepada siapa nyawa diserahkan? Berarti ada oknum di luar Yesus, selain Yesus, tempat dia menyerahkan nyawanya. Paham ya? Berarti ada dua oknum di situ. Ya, Yesus yang menyerahkan nyawanya dan sesuatu yang menerima nyawa yang diserahkan oleh Yesus, gitu logikanya. Di situ Anda akan berpikir jauh. Ya. Siapakah oknum lain yang menerima penyerahan nyawa Yesus ini? Apakah Tuhan? Nah, kalau Tuhan, masa Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan lainnya? Jadi Anda harus banyak berpikir, guys. Nah, makanya ini semuanya menjadikan itu tidak masuk akal bagi kita. Ya. Kalimat ini yang di bawah tadi dan menyerahkan nyawanya. Kalau menurut kepala saya setuju karena memang ada postur-gesturnya. Tapi kalau menyerahkan nyawanya kan itu kan berarti seakan-akan mencoba mendeteksi apa isi hati orang yang disalibkan itu, yang berkata sudah selesai itu kan. Nah, itu sebenarnya nggak perlu tulis karena kita nggak tahu isi hati orang itu. Apakah dia betul-betul menyerahkan nyawanya atau nyawanya malah diambil. Kayak saya nih, misalnya saya minum anggur, anggaplah ini nggak usah ngomong Yesus tapi ngomong saya minum anggur, habis itu berkata saya sudah selesai, terus saya menundukkan kepala. Nah, ada di mana tahu kalau saya itu menyerahkan nyawa saya atau nyawa saya itu diambil? Kalau tidak ada statement dari saya atau statement dari orang yang ngambil nyawa saya bahwa dia bukan diambil nyawanya, bukan saya ngambil nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Nah, itu poinnya, yes. Dan kalau diserahkan nyawanya kepada siapa? Kalau itu kepada Tuhan, masa Yesus Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan? Nah, jadi guys, berarti juga ada oknum kan? Makanya harus ada berpikir kritis. Ya. Jangan hanya membaca lalu tidak berpikir gitu guys. Iya. Jadi sudah selesai di sini memang kaitannya dengan pekerjaan Yesus. Tidak ada kaitan sama sekali keselamatan melalui perbuatan baik. Tidak. Melalui amal. Enggak. Yesus mengatakan, saya sudah selesai menanggung setiap dosa kalian. Pekerjaan misiku udah kelar. Ya, setiap dosa kalian kan. Apakah berzina, mencuri, membunuh bukan dosa? Ya kan? Kan ditanggung Yesus. Jadi dosa makan babi, ya kan? Sama dengan bukan kadarnya ya, tapi sama-sama dosa. Makan babi dosa, mencuri, berzina, membunuh dosa. Tapi kenapa hanya di cancel makan babinya saja, dosa makan babi? Dosa perbuatan makan babi. Kenapa dosa perbuatan mencuri, membunuh, berzina nggak dibatalkan? Kalaulah makan babi, dosa makan babi itu boleh dilakukan, berarti dosa membunuh, berzina, mencuri boleh juga dong dilakukan. Jadi kenapa tebang pilih? Logikanya di mana? Ya kan? Itu sudah selesai. Lalu apa kaitannya dengan tentang makan babi, Pak Yos? Ya, kita coba akan pahami ini ya. Dalam hermeneutik itu ada yang namanya konteks dekat dan konteks jauh. Ketika kita melihat satu ayat, kita harus melihat keseluruhan
kitab itu, kita harus melihat keseluruhan antar kitab yang ada dalam Alkitab. Jadi memahami satu teks nggak Ya bisa kita. makanya saya baikkan dengan hukuman Taurat tadi. Hukum Taurat kan bukan hanya, makanya lu sendiri menyampaikan lengkap kan. Hukum Taurat itu juga termasuk larangan makan babi, ada situ. Ya. Di lama itu mengatur larangan makan babi. Di hukum Taurat tadi itu yang lu sampaikan tuh nggak lengkap. Ada hukum lainnya juga. Jadi hukum-hukum itu semua itu satu, guys. Tuhan tuh buat hukum tuh di satu rangkaian, bukan hanya pilih-pilih saja. Hanya hukum itu adalah jangan mencuri, berzina, tapi juga ada hukuman jangan makan babi, ya kan? Jadi kita tadi menyambung semuanya, tapi di sini tidak. Kenapa tidak memasukkan hukum jangan berzina, jangan mencuri itu ke dalam satu macam sama-sama dosa dengan jangan makan babi? Nah, itu waktunya, guys, logikanya. Hanya pahami satu teks, kemudian kita masukkan pikiran kita ke dalam itu. Itu namanya ECGC, memasukkan apa yang dalam otak kita ke dalam ayat itu. Bukan menarik keluar makna dari ayat itu. Jadi harus ada satu langkah yang disebut konteks dekat, konteks jauh. Masih banyak lagi langkah-langkah yang lainnya seperti latar belakang budaya, seperti tujuan penulis dan lain-lain. Tapi kita mau fokus belajar dulu di konteks ya. Kalau kita berbicara mengenai konteks, ketika misalnya memahami Yesus adalah utusan dalam kitab Yohanes, kita harus memahami Yohanes berpikir tentang Yesus apakah hanya tentang utusan atau ada yang lain. Tentunya kalau kita melihat keseluruhan kitab, kita akan dapat, oh ternyata Yesus juga dipahami sebagai Tuhan. Dia adalah firman, logos. Kita harus... Ini kan kita lihat dari konteksnya pendapat Yohanes, bukan keseluruhan kitab. Paham ya? Di Yohanes itu bisa gini nih, kan sudut pandangnya berbeda, ya. Misalnya kayak ada sebuah buku, ya kan. Nah, lalu ada orang-orang di dalamnya, ya. Makanya sudut pandang berbeda kan. Dan sudut pandang Lukas misalnya, pematian Yesus seperti ini. Sudut pandang Matius atau siapa itu, saya lupa ya. Itu sudut pandang pematian Yesus seperti ini. Jadi ada perbedaan. Jadi nggak ada yang memakai semua, itu nggak ada. Jadi Yudas matinya, saya setuju nih begini. Ini juga saya setuju, nggak ada. Masing-masing yang tulis pun beda-beda. Cara kematian Yudas misalnya, gitu. Apalagi Yohanes, tentu dia tanya Yohanes. Coba Anda cari Yohanes itu setuju dengan pendapat yang mana, yang mengatakan Yudas mati seperti ini atau mati seperti ini, gitu guys. Nah, jadi kalau kita konteks yang bicara tentang apa yang dimaksud Yohanes, kita bukan nengok seluruh kitab tentunya, kan gitu caranya, guys. Ya kan? Memahami secara keseluruhan ini, dan kita akan lihat apa akibat, dampak, implikasi dari sudah selesai yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Roma pasal yang ke-14 dikatakan di sini ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan. Nah, ini juga salah ini ya. Kalau Anda kaji, ini kan romans. Romansnya adalah Roma lah gitu kan. Berarti kan ayat Roma. Berarti tahu apa bayangkan ya? Yesus adalah orang Israel. Sementara Roma adalah yang jajah Israel. Coba. Kenapa Yesus menyampaikan, dan aku yang memberitakan Injil pada kalian? Padahal Injil adalah kata-kata Yesus. Kenapa kata-kata dari penjajah negeri Yesus yang dipakai? Kenapa ada di Alkitab? Itu logikanya. Sama gini ya, kata-kata Pangeran Diponegoro. Ya. Misal Pangeran Diponegoro itu menyampaikan petuah dari raja-raja yang di Indonesia bahwa kita harus merdeka sama macam. Itu kenapa memakai perkataan penjajah Belanda? Nah, itu nggak nyambung, guys. Lalu kalau kita baca konteks lagi, ini menjadikan suatu hal yang menjadi kabur jadi bayangin ya. Di sini dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, konteksnya babi itu bukan konteks makanannya, bukan konteks makanan, guys, tapi perbuatan makan babi. Jadi sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan babi itu dilarang, bukan. Memakannya dilarang, ya. Ada anak babi ya sudah, nggak apa-apa, tapi jangan dimakan gitu loh. Ini bukan soal makanan dan minuman, tapi soal memakan atau makanan dan minuman yang dimakan. Jadi bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi soal makanan dan minuman yang dimakan dan diminum gitu loh, guys. Ini bukan ngomong tentang objek harusnya. Ini ayat, guys, ya, nggak lengkap. Atau salah saya katakan ya. Soalnya bunyinya begini ya. Karena kita kan ngomong tentang aturan makan babi, bukan aturan babi.
bukan nyebut objek makanan namanya babi, tapi perbuatan memakannya. Harusnya bunyinya begini. Dua pekerjaan Allah bukanlah soal memakan dan meminum, bukan pekerjaan memakan dan meminum. Gitu harusnya, bukan objeknya. Bukan objek babinya, tapi objek perbuatan memakan babi. Nah, itu ya. Nah, ini di sini letaknya, guys. Makanya saya nggak percaya ini. Karena ini berbeda dengan konteks larangan memakan babi. Ya. Ini konteksnya jadinya adalah larangan babi. Karena menyebutkan tentang makanan dan minuman, bukan perbuatan memakan dan meminum. Ingat, makanan dan minuman itu adalah objek, perbuatannya memakannya adalah ya perbuatan gitu. Perbuatan dilakukan terhadap objek itu. Nah, berarti ayat ini kalau kita lihat dengan ayat larangan makan babi, berarti kontradiksi. Karena membahas dua hal yang berbeda. Ini ayat, makanya ini romans pula gitu kan. Berarti kata-kata ayat dari negara yang menjajah negeri Yesus dulu. Jadi ini ayat ngomong tentang makanan minuman, sementara ayat yang ngomong tentang tentang larangan makan babi itu adalah ngomong tentang bukan objek tapi perbuatan terhadap objek itu gitu, guys. Maka jadi sini adalah kontradiksi. Kayak gini. Saya bahas tentang larangan minum air ini, ya. Bukan melarang air ini, enggak. Air ini saya larang. Anda boleh pakai air ini, tapi jangan diminum. Ini bukan soal minuman ini, tapi soal meminum minuman ini, ya. Nih, janganlah kalian makan babi, janganlah kalian minum minuman ini. Ya, itu beda dengan ini babi, minuman, beda, guys. Jadi kalau saya katakan jangan minum minuman jangan minum ini, berarti bukan minumannya salah, ya, bukan air ini yang salah, tapi perbuatan minum yang salah. Ini bukan masalah soal makan minuman, tapi perbuatan memakan meminum gitu. Jadi kalau ini saya minum baru salah, karena ayatnya ngomong tentang perbuatan terhadap objek itu, bukan objeknya. Nah, air ini ya karena nggak salah, yang salah hanya perbuatan minumnya, berarti saya bisa melakukan perbuatan lain terhadap air ini. Contoh, jadikan dia untuk menyiram bunga, atau saya jadikan untuk nambah air untuk saya gunakan untuk mandi gitu, guys. Nah, itu poin di situ yang tidak dipahami, ya. Makanya ini ayat nggak nyambung dengan ayat larangan makan babi. Karena larangan makan babi adalah perbuatan memakan babi terhadap objek babi itu, bukan ngomongin tentang objeknya, yaitu babi sebagai makanan, guys. Dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini katakan bahwa keselamatan, kerajaan Allah, kehidupan rohani Kristen itu tidak berbicara hanya sekedar makan dan minum. Sama kayak mencuri. Ingat, mencuri adalah perbuatan mencuri suatu benda, bukan ngomong tentang bendanya, ya kan? Memakan babi berarti memakan objek babi, bukan ngomong tentang makanan babi itu. Nah, sama mencuri, perbuatan mencuri, bukan objeknya. Misal mencuri sepatu, berarti bukan ngomong tentang sepatunya, tapi perbuatan mencuri sepatu itu. Paham ya? Nah, berarti ada dua ayat yang ngomong, misalnya larangan, jangan mencuri sepatu. Lalu lainnya adalah mengatakan gini, ini bukan tentang sepatu. Apa hubungannya? Dia ngomong tentang, ayat itu ngomong tentang perbuatan mencuri sepatu, bukan ngomong tentang sepatu. Paham nggak? Ini yang tidak paham orang ini, guys. Makanya saya katakan ya, ada dua ayat itu harus dibedah. Kok bisa beda objek? Ini ngomong tentang objek, satu lagi tentang perbuatan gitu. Tetapi berbicara mengenai keselamatan yang berasal dari Kristus yang sudah dikerjakan tadi, yang selesai, Yesus bilang. Jadi nggak ada kaitannya dengan makan dan minum. Kamu makan babi itu nggak mempengaruhi keselamatan. Kamu tidak makan babi itu juga tidak mempengaruhi. Ya, sambunglah dengan lain. Kamu perbuatan lain, bukannya perbuatan makan babi. Ya, yang dilarang hukum Taurat kenapa tadi? Ya, kamu kalau gitu boleh juga dong berzina, membunuh boleh dong, ya kan? Karena kan sama-sama perbuatan dosa. Makan babi dosa, berzina dosa, membunuh dosa. Tapi kenapa hanya poin makan babi? Ingat, makan babi loh ya, bukan ngomong makanan, ya, bukan objek babinya, tapi perbuatan memakannya, ya. Makanan babi nggak apa-apa. Ada babi,
Ada orang masak babi silakan, tapi bukan untuk dia. Dia kasih makanan babi itu ya untuk binatang, silakan gitu. Paham ya? Digunakan untuk lain, bukan untuk dimakan. Ya kan kita nggak boleh kan, janganlah kamu makan babi. Ya, berarti babi itu dilarang kalau dalam konteks dimakan. Nah, kalau Anda ada babi, Anda masak, lalu Anda kasih makan ke anjing atau ke binatang-binatang lain, nggak boleh. Yang nggak boleh kan Anda yang makan. Kalau yang lain makan boleh. Paham ya? Sama kayak tadi, mencuri. Yang nggak boleh kan berarti kita ngomong perbuatan mencurinya, bukan objek yang salah. Mencuri sepatu, nggak ada salah sepatu di situ. Kalau Anda gunakan sepatu tuh bukan Anda mencuri, tapi Anda beli, ya nggak masalah. Mau beli sepatu, nggak sama kayak ini. Kalau Anda bukan makan babi, tapi Anda lebih tepatnya mengobati babi, nah itu beda hal gitu. Di babi ini dilihat sebagai apa, gitu loh guys. Jadi ngomong tentang babi beda dengan ngomong perbuatan makan babi. Jadi Anda harus paham lah dengan hal ini guys. Ini sebenarnya simpel loh kalau Anda pakai logika. Jadi kenapa pertanyaan hanya dibatasin makan babi saja, perbuatan makan babi? Kenapa perbuatan mencuri, ya, perbuatan ini nggak dibolehkan juga gitu kan? Itu absurd di situ guys. Keselamatan, karena keselamatan dari Kristus. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kamu yang nggak mau makan silakan nggak usah makan. Kamu yang mau makan ya silakan makan, nggak perlu saling menghakimi. Percuma nggak makan babi tapi nggak percaya Yesus, kamu nggak akan dapat surga. Tapi guys, aturan itu kan aturan, ya. Jelas-jelas jangan makan babi, itu aturan. Ya kan? Usaha bikin aturan jangan makan babi, Anda makan juga. Berarti Anda langgar aturan. Apakah jadi kalau Anda bisa langgar aturan, untuk apa peraturan dibuat? Masa melanggar aturan boleh, yang penting percaya? Ini kan nggak masuk akal logikanya guys. Ya. Kita ngomong soal perbuatan loh, bukan objeknya. Misal dia perusahaan adalah jangan jangan memakan makanan ini misalnya di peraturan perusahaan. Nah, artinya makanan ini nggak boleh dimakan, tapi makannya bisa saja. Bukan Anda makan berarti ya, yang makan kamu. Jangan makan makanan ini, artinya yang makan kamu. Atau mungkin makannya bukan untuk dimakan, tapi untuk display aja, gitu kan? Atau makannya adalah makanan yang bukan untuk Anda, tapi untuk kucing misalnya. Ini adalah jangan samakan antara makanan dengan perbuatan memakannya guys, itu poinnya. Makan babi atau tidak makan babi, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan karyanya yang sudah selesai di kayu salib, maka kamu akan selamat. Iya, ini bukan perbuatan, kalau itu sambung juga dong. Ini bukan perbuatan mencuri sepatu, mencuri mobil, atau tidak mencuri mobil sepatu. Bukan soal membunuh orang atau tidak membunuh orang, tapi percaya Yesus, kan gitu harusnya disambung guys. Makanya kenapa pilih-milih gitu, kenapa jangan makan babi, perbuatan makan babi, kenapa perbuatan berzina mencuri nggak boleh gitu. Itu di situ tak absurd guys. Konteks jauh, kita mendapat jawaban satu teks dari ayat-ayat ya, kalau Alkitab yang lain. ada aturan ya, percaya dan berbuat, ya lakukan keduanya. Ya, nggak ada yang bilang. Jadi ada orang yang mengatakan sama kayak ini logikanya, sama kayak orang ada aturan kayak pakai jilbab. Aturannya dua ya. Pertama pakai jilbab, kedua adalah jangan berzina. Ada aturannya dua ya. Jangan berjilbab, pakai jilbab dan jangan berzina. Kalau analogi lain adalah pembandingan lain adalah misalnya tadi percaya Yesus Tuhan dan jangan makan babi, atau percaya Yesus Tuhan atau jangan membunuh. Nah, jadi ada dua hal berbeda. Aturan pertama dengan aturan kedua. Ingat, percaya itu aturan loh. Menyuruh percaya itu aturan juga. Ya, aturannya adalah percaya. Itu masuk aturan juga. Nah, jadi Anda harus jalankan dua-duanya. Nggak bisa Anda pilih-pilih. Masa dikatakan percuma percaya Yesus Tuhan, tapi membunuh atau makan babi. Paham nggak? Atau sebaliknya, percuma makan babi atau membunuh, tapi Anda percaya Yesus Tuhan. Nggak bisa dua-duanya. Nggak ada yang percuma. Anda percaya Yesus Tuhan,
ya, demi makan babi, ini percaya sesuatu nggak percuma, gitu loh logikanya. Yang tinggal perbaiki adalah makan babinya atau membunuhnya, atau sebaliknya. Percuma Anda makan babi, tapi Anda tidak percaya Yesusuan. Makan babinya, minta makan babi atau membunuh udah benar. Tinggal Anda perbaiki yang percaya Yesusuan. Nah, gitu logikanya. Sama kayak jilbab. Jadi nggak ada kata-kata percuma Anda berjilbab tapi masih berzina. Itu nggak masuk akal. Nggak ada kata percuma. Anda pakai jilbab itu bagus, ya bagus. Anda ikut aturan pertama. Tapi Anda juga harus ikut aturan kedua. Ini kalimatnya bukan percuma pakai jilbab tapi Anda berzina. Kalau gitu orang akan lepas jilbab. Ah udahlah, aku kan berzina, lepas jilbab. Berarti dia melanggar dua aturan sekaligus. Makanya Anda sudah berjilbab dan bagus. Tapi jangan berzina. Karena Anda seperti Anda tuh ya mematuhi larangan pertama, tapi Anda malah melanggar aturan kedua gitu loh. Nah, makanya untuk Anda perlu melakukan setengah ini, Anda tinggal setengah lagi kan gitu. Jadi bukan jangan menyanyiakan semuanya. Jadi seakan-akan dibuatnya itu salah, itu benar. Ya, pakai jilbab itu benar, tapi perbuatan berzina yang salah gitu loh. Jadi nggak ada yang percuma. Anda sudah satu langkah lebih maju. Jadi orang yang tutup hijab tapi berzina itu lebih baik daripada orang yang tidak berjilbab berzina lagi. Nah itu logikanya guys. Nah kayak orang percaya Tuhan, ini bukan saya mengatakan bahwa percaya sesuatu benar ya. Maksudnya konteks mereka, harusnya konteks mereka itu meyakini bahwa percaya Tuhan itu sudah, dan tidak makan babi atau tidak membunuh itu sudah apa namanya atau percaya Tuhan tapi masih membunuh atau makan babi itu adalah lebih baik dibandingkan udah nggak percaya Tuhan lalu makan babi itu membunuh lagi. Nah, itu guys logikanya ya. Atau sebaliknya, nggak percaya Tuhan tapi masih membunuh atau makan babi, itu sudah benar di bagian tidak membunuh atau makan babinya daripada orang yang udah nggak percaya Tuhan makan babi membunuh lagi. Nah, itu logikanya. Jadi harus gandeng dua-duanya, jangan hanya pilih salah satu. Oh, yang pilih percaya Tuhan lalu makan babi boleh, lalu pemilih-pilih juga kok dosanya cuma makan babi, sementara membunuh berzina juga dosa. Kenapa dipilih hanya makan babinya saja guys? Nah itu jadi ini namanya memperkosa ayat, milih-milih gitu. Konteksnya adalah mengerjakan semuanya, tapi dipilih hanya ini saja gitu. Nah maka Roman tadi itu jadi ayat Roman tadi itu memperkosa ayat larangan makan babi. Jadi ayat sebelum kan Roman ini kan ayat belakangan. Ayat hukum Taurat makan babi, larangan makan babi itu duluan. Berarti kalau gitu tentu yang bisa kita sebut itu adalah yang datang lebih lebih akhir nih yang memperkosa yang lebih awal kan, karena mungkin yang lebih awal memperkosa yang akhir, karena yang akhir belum ada apa mau diperkosa, makanya mungkin ayat hukum Taurat itu memperkosa kitab Roman karena ayat Roman belum ada gitu kan, waktu masih penyelama yang ada baru penyelama kan, baru itu ayat baru muncul kemudian. Nah berarti ayat Roman ini memperkosa ayat penyelama hukum Taurat, karena jelas-jelas ya hukum Taurat itu ngomong tentang perbuatan jangan makan babi. Roman malah ngomong hanya bukan perbuatan makan babi, tapi objeknya makanan minuman yaitu babi. Makanya harus paham ya. Itu berarti kontradiksi. Di Taurat bahas tentang perbuatannya yaitu larangan makan babi, di Roman malah ngomong tentang objeknya yaitu tentang makanan babinya, guys. Dan Anda harus paham beginian, ada dua kontradiksi sini. Kok bisa satu itu bahas tentang perbuatan, satu bahas tentang objek gitu, guys. Yang artinya ayat Alkitab menafsirkan ayat Alkitab yang lain. Jadi saling memberikan pengertian. Ya, pasalnya itu bukan menafsirkan, tapi justru beda ya konteksnya. Perbuatan makan babi dirubah konsepnya jadi makanan, bukan memakan ya. Makanan dan memakan itu beda. Makanan objek, memakan babi ya, memakan itu adalah perbuatan terhadap objek. Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Jadi beda dengan kitab yang nggak bisa berdiri sendiri, butuh kitab lain untuk mengerti kitabnya. Berbeda kan? Nah sekarang kita berbicara mengenai gini ya, saya terangkan ya. Hadis itu ya gini, Quran itu butuh hadis kenapa? Saya katakan dulu ya. Teori, ingat ya, misal ada buku teori.
Buku teori nggak bisa beli sendiri, harus ada praktek. Bisa nggak sekarang ya? Bisa nggak gini? Anda tahu nggak sekolah STM? STM itu ada buku teori, gini-gini gitu. Tapi praktek nggak? Praktek bisa bahasa teori aja. Atau misalnya kayak teori perhotelan, ya harus ada prakteknya juga. Makanya ada buku teori, ada buku praktek, dua hal yang berbeda. Buku praktek kadang-kadang nggak sesuai dengan teori juga. Misalnya gini, misalnya saya bikin buku praktek kerja di hotel, ya, buku saya atau buku orang-orang bahas tentang buku praktek kerja di hotel. Kenapa saya tulis buku ini? Karena saya sudah mengalami langsung praktek kerja di hotel. Sementara ada buku teori kerja di hotel. Nah, buku teori kerja di hotel itu ngomong tentang global, bagaimana seharusnya kerja di hotel, ya, bukan spesifik ngomong tentang hotel tertentu atau mungkin yang praktek-praktek yang spesifik. Kayak misal gini, kayak buku teori memperbaiki mobil itu beda dengan buku praktek perbaiki mobil. Nah, mungkin mobil yang dibahas teori ini kan nggak mungkin dong spesifik. Misalnya buku teori perbaiki mobil, tentu nggak bahas tentang mobil tertentu. Bisa jadi mobil Toyota beda perbaikinya dengan mobil Hyundai misalnya. Nah, ketika saya bikin buku praktek perbaiki mobil, nah itu biasanya saya akan tuliskan spesifik, ya kan? Praktek perbaiki mobil Toyota misalnya. Nah, dan ingat praktek itu kadang beda sama teori loh. Contoh di hotel itu teorinya ya, teori di hotel itu adalah kita harus, kalau di hotel itu kita teorinya adalah kita harus mengikuti keinginan tamu, ya. Tapi prakteknya kadang beda. Makanya kalau saya bikin buku praktek, saya tidak akan menuliskan sama teori itu. Kita harus mengikuti keinginan tamu, enggak. Saya akan ganti kata itu kalau prakteknya ya. Saya katakan gini ya, ke buku praktek gini tulisannya ya. Dalam buku teori dikatakan bahwa kita harus mengikuti keinginan tamu. Tapi saya katakan ya, pada prakteknya itu hal yang berbeda. Pada prakteknya saya sering menjumpai tamu-tamu yang keinginan itu nggak sesuai dengan dengan fakta di lapangan. Misalnya tamu menginginkan bahwa ruangannya itu modelnya begini. Nah, keinginan tamu ini rupanya dia itu tidak aplikasikan dengan melihat ke lokasi. Ya, dia tuliskan ya, saya mau ruangan ini di setup seperti ini. Nah, dia nggak lihat lokasi. Yang penting kita tahu keinginan dia. Nah, pada prakteknya nggak seperti itu juga. Ketika saya coba mengeset nih, aduh ternyata kalau dia mau ruangan seperti ini kan nggak bisa ruangan dipakai seperti ini nih. Harusnya nggak muat ruangannya. Harus misalnya kayak kalau ruangan itu ada model-model setapan ya. Kalau Anda tahu dunia perhotelan yang bangket ya, itu misalnya ruangan itu ada model O-shape, ada U-shape, ada classroom gitu kan. Nah, biasanya kalau yang paling efisien itu adalah classroom. Karena betul-betul space-nya itu betul-betul maksimal dibuat classroom. Tapi kalau kayak U-shape, O-shape, itu makan tempat. Jadi memakan space lah gitu kan, O-shape dan U-shape. Nah, misalnya tamunya mau O-shape, ya ruangan O-shape. Tetap dia nggak muat. Jadi keinginan tamu itu nggak bisa kita penuhi. Ya kita ngomong, makanya praktiknya ya, ketika kita tuh nggak bisa memaksakan ruang itu karena nggak sesuai dengan spek gitu kan. Lalu kita akan hubungi. Jadi kita kalau praktiknya adalah kita harus tanya lagi ke tamu, konfirmasi ulang, Bu maaf, Ibu keinginannya begini. Ternyata di lapangan nggak sesuai Bu, nggak bisa kita lakukan karena ruangannya nggak muat. Bisa kita ruangan Ibu ini, tapi peserta Ibu kan jadi kurang. Jadi nggak seperti itu lagi. Ibu minta peserta 200, tapi kalau kita model gini, model muat cuma 150. 50 lagi nggak muat Bu. Nah, keinginan dia kan ruangannya. Saya ingin ruangannya begini. Ya, jumlah peserta kan bukan keinginan dia. Atau ada dua keinginan tapi harus satu korbankan. Ini adalah pada praktiknya suatu hal yang berbeda. Atau bisa gini, misalnya teorinya adalah kita harus melayani tamu dengan, misalnya kalau tamu lagi makan, kita harus di sampingnya untuk untuk melayani tamu ini apa dia keinginannya.
Tapi guys ya, pada praktiknya itu nggak semua tamu pengen melakukan seperti itu. Ya nggak semuanya pengen melakukan seperti itu. Ada tamu tuh yang nggak pengen kita tuh di dekat dia ketika lagi makan gitu kan, nggak pengen ditonton gitu kan. Ada juga yang pengen diperhatikan gitu. Nah, jadi tiap tamu beda-beda. Makanya kalau kita praktik di lapangan nyata, kita akan lebih beda lah pokoknya praktiknya. Kita tidak menerapkan seperti teori sama persis, tapi kita modifikasi, ya kan? Misalnya kita lihat karakteristik tamu, kan tamu beda-beda, nggak semua manusia sama. Teori itu adalah secara umum, ya tamu itu digambarkan secara umum. Padahal tiap tamu itu beda-beda spesifiknya. Itu loh guys logika berpikirnya. Nah, ini tuduhan dari Pak Yos ini yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa dalam perjanjian lama. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PPL. Nah, kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Jadi pandangan ini tidak dipahami oleh orang Kristen. Yang memahami ini hanya oneness yang kebingungan tentang Trinitas. Sehingga ketika memahami Begini, kan orang Kristen kata kalimat dia adalah ketika Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Bapa. Nah, berarti oknum Bapa dimaksud adalah Allah yang ada di PL kan harusnya kan? Karena Bapa itu adalah Allah. Allah Bapa. Ya. Beda dengan Allah Anak. Makanya saya katakan ya, kalau Anda meyakini Yesus sebagai Allah Anak, ya Allah Anak aja. Jangan samakan dengan Allah Bapa. Karena menyamakan tuh, Yesus adalah Allah Anak, iya. Allah Bapa juga iya. Allah Kudus juga iya. Itu selanjutnya guys. Nah, makanya tadi yang tadi itu orang tadi ngomongnya seperti itu. Kalau Anda menyamakan mengapa Yesus adalah Allah Bapa, ya, adalah Bapa gitu. Berarti Bapa dimaksud tentu adalah Allah yang ada di PL. Karena di PL itu adalah Allah Bapa. PL kan Yesus belum ada gitu. Nah, itu logika berpikirnya guys. Alkitab tentang Yesus adalah Allah Anak, Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus, Bapa adalah Allah, kemudian Allah Bapa, itu membuat oneness kebingungan. Tetapi Kristen yang benar, Kristen yang sejati, yang paham tentang kebenaran Alkitab. Masalahnya adalah walaupun ada pemisahan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Kudus, tapi kan mereka digabung juga akhirnya. Allah Bapa ya Allah Anak juga, ya Yesus ya Allah juga. Itu guys, jadi sebenarnya mereka ini nggak kebingungan. Yang bingung sebenarnya gini loh guys ya, gini. Kalau diakui sebagai kebingungan secara logika ya, karena maksudnya ini adalah kebingungan yang tidak dapat diterima logika. Kok bisa Allah Anak itu sama dengan Allah Bapa? Kalau mereka pisahkan, oke kita setuju. Ada Allah Anak, adalah Bapa, ada Kudus, tiga hal berbeda, bukan setuju. Tapi yang bikin bingung adalah ketika disatukan. Kok bisa Allah Anak sama dengan Allah Bapa? Paham nggak? Kayak gini, ada saya sebagai anaknya bapak saya, bapak saya namanya Farinol ya. Jadi saya adalah Farinol anak, maksudnya anak Farinol. Bapak saya adalah Farinol bapak. Ada Farinol anak, ada Farinol bapak. Artinya saya bukan bapak saya gitu, paham ya? Itu kita setuju. Tapi kita dikatakan bahwa saya adalah bapak saya juga. Bapak saya adalah saya, nah itu bikin bingung guys. Jadi kebingungan sih adalah pada konsep kok yang gak masuk akal gitu konsepnya gitu guys. Nah, jadi kalau ada orang nggak bingung, itu berarti dia membuang logikanya gitu. Makanya para mualaf ini ya, karena tahu ya, mereka nggak mungkin membuang logikanya, nggak mungkin mencampakkan logikanya. Mereka menerima kalau ada tiga hal berbeda, mereka menerima. Saya juga menerima. Ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Kudus. Saya nggak bisa terima adalah kok ngapa disatukan. Kayak menyatukan saya dengan bapak saya gitu kan. Nah, itu dia poinnya guys. Nggak akan bingung tentang ini. Allah Bapa ya Allah Bapa dalam perjanjian lama yang menyatakan dirinya sebagai Adonai atau Yahweh. Jadi nggak usah bingung, itu Allah Bapa, Allah transenden yang maha besar. Ya, tapi kan Anda meyakini Yesus itu juga. Ngomong Allah Bapa, berarti kan sama dengan Yesus. Itu yang bikin bingung guys. Berarti Yesus sama dengan Allah Bapa, karena kan itu satu oknum yang sama gitu, tiga pribadi. Allah Bapa adalah Yesus, adalah Allah Anak, adalah Roh Kudus juga gitu kan. Nah, berarti kalau ngomong Yesus sama dengan Bapa, Yesus sama kan mereka sering katakan bahwa Yesus sama dengan Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah sebagai Bapa itu berarti. Gitu loh. Kalau tidak ada kalimat Yesus sama dengan Allah, tidak akan orang tuh bingung dan orang tuh tentu akan konsisten mengatakan bahwa ada Allah Bapa yang bukan Allah Anak. Tapi faktanya kan
Yesus itu adalah Allah, sama. Kalau dikatakan Yesus bukan Allah, oke. Berarti konsisten. Allah anak bukan Allah Bapa. Tapi kalau dikatakan Yesus sama dengan Allah, berarti Allah anak sama Allah Bapa gitu kan. Nah, itu logikanya guys harusnya. Makanya orang bingung ya kan. Maha kuasa yang tidak terjangkau oleh manusia. Dia adalah Allah perancang segala sesuatunya. Tetapi Allah Yesus itu adalah Allah anak. Sehingga dalam perjanjian baru pun Yesus tidak serta-merta disamakan dengan Allah Bapa secara pribadi, tetapi disamakan dalam arti hakikat. Artinya Berarti kan ada kesamaan, ya kan? Gini loh guys ya, apa kira-kira ya? Sesuatu yang tidak sama, karena Allah Bapa itu kan Bapa, Allah anak anak. Jadi nggak sama sekali harusnya, nggak ada persamaan di situ. Kecuali sama dalam hal bahwa mereka ini satu darah, oke. Tapi bukan oknum yang sama, di situ yang dipahami logika orang. Tapi mereka memahami sebagai oknum yang sama, paham nggak maksudnya? Saya yang bapak saya itu dua oknum, ya, dua oknum, satu keturunan, satu darah. Jadi mereka meyakini sebaliknya, bahwa saya dan bapak saya atau Yesus dan bapaknya itulah satu oknum, ya. Tapi beda hakikat alias beda darah, beda keturunan. Jadi terbalik guys. Harusnya kan dua oknum, satu jalur keturunan, satu jalur darah, satu darah. Bukan satu oknum, bapak saya dan saya bukan satu oknum, kami dua oknum. Nah, Bapak dan Yesus harusnya adalah dua oknum. Tapi satu hakikat dalam artian sebagai Tuhan dan Nabi, ya, bukan hakikat sama-sama Tuhan, bukan. Itu logika berpikirnya guys. Allah anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa itu satu secara hakikat, tapi secara pribadi jelas dibedakan. Dalam perjanjian baru pun seperti itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus. Nah, ini berarti ada dua oknum. Ingat ya, dua oknum. Bukan hanya dua pribadi, tapi dua oknum. Dua pribadi itu oknumnya nggak berbeda. Makanya oknum yang pertama adalah oknum yang mengutus, yaitu Bapa. Oknum yang mengutus aku, Yesus yaitu Bapa. Dan oknum yang diutus Bapa, yaitu aku atau Yesus gitu guys. Ini jelas ada bukan hanya dua pribadi, tapi juga dua oknum, yang mengutus dan yang diutus, ya kan? Nah, ada terus dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, ya, diajar oleh Allah, ya. Nah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Jadi gini, sama kayak gini misalnya ya. Ini saya kasih analogi ya, sesuai guys ya. Misalnya gini, ada guru yang mengajarkan di suatu kelas gitu kan. Nah, guru yang mengajarkan di kelas ya, mengajarkan orang-orang gitu kan. Guru yang ada di kelas. Tunggu. Oh bukan gitu, gini logikanya ya. Ini agak rumit guys, karena ini analogi gitu kan. Ada mengajar langsung, ada tidak langsung, ya kan? Nah, Yesus dan nabi-nabi itu ngajarnya langsung. Ingat ya, kalau kita ngomong nabi-nabi, berarti termasuk Yesus, karena Yesus juga seorang nabi. Ingat ya, jangan pisahkan nabi-nabi dengan Yesus. Ketika ngomong nabi-nabi itu termasuk Yesus dalamnya. Nah, jadi tapi ingat yang dikatakan Yesus bahwa ada tulis dalam kitab nabi-nabi, itu artinya nabi-nabi yang sebelum Yesus. Tapi bukan berarti Yesus bukan nabi ya. Karena Yesus katakan semua nabi itu dihormati di mana-mana, tapi tidak di sini. Itu artinya Yesus komplain, kenapa kok Yesus sebagai nabi tidak dihormati? Yang dihormati. Nah, jadi ini Yesus pengen mengatakan bahwa
bahwa kita nabi-nabi itu ya yang sebelum dia ya, jadi mungkin nabi ya bukan mungkin pastilah kitab Nabi Musa, kitab Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi itu ya, mereka semua akan diajar oleh Allah, ya kan? Nah, tentu Allah di situ kalau kita pahami fakta, Allah tidak pernah disebutkan mengajar manusia kan, langsung nggak pernah. Makanya lewat siapa? Lewat nabi-nabi itu. Yang ngajarkan umat Nabi Musa siapa? Nabi Musa. Nah, cuman ajaran Nabi Musa itu langsung. Ajaran Allah nggak langsung. Misalnya Nabi Musa ngajarkan jangan di ketemu tadi kan, jangan membunuh. Itu ajaran Nabi Musa. Yang Nabi Musa tuh mengajarkan ajaran Allah. Allah yang mengajarkan jangan membunuh. Tapi disampaikan oleh Nabi Musa, bukan langsung, bukan Allah langsung ngomong ke umat Nabi Musa kan. Ingat, umat Nabi Musa itu ngomongnya lewat Nabi Musa. Allah ngomong mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina itu lewat Nabi Musa. Nah, lagi maksudnya diajar oleh Allah ya melalui nabi-nabi itu, termasuk Yesus. Jadi Allah mengajarkan lewat Yesus. Allah mengajarkan lewat Yesus, sama seperti Allah mengajarkan lewat nabi itu gitu guys. Itu maksudnya. Nah, yang dan menerima pengajaran dari Bapa yaitu lewat nabi-nabi sebelumnya itu, karena Bapa mengajarkan lewat nabi-nabi tadi, lewat Musa, lewat apa? Nah, datang kepadaku. Berarti orang yang mendengar itu ya, yang menerima pengajaran dari Musa datang pada Yesus gitu. Kenapa? Wajar. Yesus adalah pengajar langsung yang menerima mengajarkan ajaran Allah yang datang kemudian. Makanya datang pada Yesus, gitu kan? Nah, tapi hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Nah, itu menjadi masuk akal ya. Karena Bapa itu tidak mengajarkan secara langsung. Jadi datang kepada Yesus bukan berarti melihat Bapa, karena Yesus bukan Bapa. Yesus hanya nabi yang diutus untuk mengajarkan apa yang Bapa ajarkan. Berarti Bapa bukan Yesus, gitu logikanya kan? Karena Yesus hanyalah utusan Bapa. Utusan bukan yang mengutus. Saya diutus Bapa saya, berarti saya bukan Bapa saya, gitu logikanya. Tapi masalahnya adalah mereka menyamakan antara yang mengutus dengan diutus. Yang mengutus yang diutus juga, yang diutus juga, yang mengutus juga. Di situ apa absurdnya guys, gitu. Itu yang tidak dapat orang-orang ini pahami, sehingga mereka jadi mualaf gitu kan. Orang-orang waras ya tidak akan bisa memahami hal seperti itu yang di luar logika gitu. Tidak dapat menerima sesuatu yang tidak diterima logika dia. So, kalau Anda mencoba untuk mencapai logika, mungkin Anda bisa terima seperti orang-orang kayak dulu sini gitu kan. Jadi ini analogi ya, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, jadi yang melihat Bapa ini adalah para nabi, ya. Karena para nabi datang dari Allah. Jadi bukan hanya Yesus yang melihat Bapa, tapi juga nabi-nabi. Tapi tentu melihatnya bukan melihat langsung, ya. Maksudnya melihat itu adalah ya pakai tabir juga. Maksudnya tuh yang ini gini guys ya, kayak maksudnya tuh kayak dari kan ada urutan itu, ya. Dari Bapa ke nabi ke umatnya. Nah, jadi maksudnya melihat Bapa ini bukan melihat langsung ya. Analogi. Maksudnya bahwa aku ini langsung loh dari Bapa. Kalau ini hanya melewat aku saja. Jadi akan lebih mudah mengasosiasikan orang yang langsung ini melihat dibandingkan orang yang kayak gini misalnya gini. Saya diutus oleh Bapak saya untuk ngajar kelompok satu komunitas. Ya kan? Bapak saya karena ngutus saya, artinya pergi ke komunitas itu kan saya. Bapak saya nggak pergi. Bapak saya hanya mengajarkan materi itu pada saya, terus saya sampaikan kepada komunitas itu. Nah, tentu logikanya yang lebih berpeluang untuk melihat Bapak saya adalah saya, bukan mereka. Karena saya yang bolak-balik dari tempat Bapak saya ke tempat mereka. Mereka hanya menunggu situ aja, tidak ke tempat Bapak saya. Nah, tapi konteks saya melihat Bapak saya ini bukan dalam analogi saya juga langsung dalam artian apa ya, bukan langsung head to head dengan Bapak saya gitu, atau berhadapan mungkin tapi tidak melihat dia gitu. Ini sebenarnya sini adalah melihat ini adalah maksudnya itu langsung gitu, paham ya? Jadi head to head dalam artian ya garisnya tuh satu jalur, masa tuh nggak ada penghubung lagi. Jadi antara yang mengutus dan itu adalah satu jalur. Nah, beda dengan yang diajari oleh yang diutus ini, itu jalur lainnya. Jadi kayak
suatu sambungan ya. Sambungannya itu dari sumber ke penghubung, penghubung baru ke tujuan. Nah, jadi Yesus itu adalah penghubung. Berarti dia tuh lebih dekat kepada yang mengutus dibandingkan yang menerima ajaran itu, guys. Aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dikatakan di sini oleh Bapa mengutus aku. Jadi Yesus sendiri membuat pembeda bahwa dirinya adalah Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, ya, bukan Yesus yang berkuasa untuk menarik orang-orang, tapi Bapaknya yang mengutus dia. Ya kan? Nah, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, maksudnya bangkitkan pada akhir zaman ini adalah dalam konteks izin Tuhan. Ingat ya. Karena Tuhan juga tadi yang mengizinkan datang kepada dia kan. Jadi kalau saja datang kepada dia saja itu ditarik bapaknya, berarti izin bapaknya. Oh nggak ditarik oleh bapaknya, berarti nggak ada yang datang kepada dia. Paham ya? Jadi bisa gini nih. Ada saya diutus untuk mencari pembeli, ya. Nah, tapi saya tidak mungkin dapat pembeli kalau tidak ada yang ditarik oleh bapak saya, oleh yang ngutus saya. Saya diutus nih, kamu nih jual ini ya, cari pembeli ya. Tapi kalau saya tidak dibantu oleh yang ngutus saya, kalau dia bukan dia narik ya, misalnya dia narik itu gini, dia bantu dengan misalnya pembeli itu dia telepon, kamu datang ya beli itu sama siapa tuh, saya udah ngutus dia tuh untuk jualan produk saya, beli ya. Nah kalau tidak ada bapak yang ngutus ini yang nelpon atau yang berusaha untuk agar orang datang ke tempat saya, ya tidak ada yang datang gitu, kosong tokonya guys. Paham ya? Jadi orang-orang datang itu logikanya adalah orang-orang yang diusahakan oleh yang punya yang ngutus saya. Jadi saya diutus untuk buka toko untuk untuk mencari orang-orang yang datang pada saya. Tapi faktanya saya tidak mencari. Karena semua yang datang itu ditarik oleh bapak yang ngutus saya untuk buka toko ini gitu kan. Nah, jadi orang-orang ini yang hanya orang ini yang dibangkitkan gitu. Tentu atas izin Tuhan tadi, karena dia yang menariknya gitu kan. Nah, jadi kalau Yesus tak mampu menarik orang-orang itu datang kepadanya, berarti Yesus bukan pemiliknya. Paham ya? Sama kayak gembala, maka Yesus kan gembala, ya. Tuhan yang ngutus gembala itu. Nah, makanya pemilik ini logikanya menjadi masuk, guys. Domba itu kan adalah pemiliknya, milik bukan milik gembala. Jadi nggak bisa gembala itu mengembalikan domba kalau nggak ditarik oleh atau dibeli dulu dombanya oleh pemilik. Ingat, yang beli domba bukan gembala ya, pemilik. Jadi ini ada gembala nih. Gembala itu disuruh gembalakan domba. Hai gembala atau bapak ngomong pada Yesus, hai Yesus, gembalakan domba-dombaku, kata bapak kan misalnya kan. Berarti Yesus atau gembala itu mencoba mengembalakan domba-domba. Tapi nggak bisa digembalakan domba kalau nggak dibeli dulu dombanya atau dimiliki dulu oleh yang ngutus dia. Bapak itu membeli dulu, macam menciptakan dulu atau lebih tepatnya memiliki dulu. Berarti yang memiliki siapa? Bapaknya. Yesus tidak memiliki. Yesus hanya gembala saja. Kalau nggak bapaknya narik itu ya, yang membelikan domba itu dulu atau yang menciptakan domba itu, atau membuatnya datang kepada Yesus, membuat domba datang kepada Yesus, ya pemilik itu membuat domba datang kepada Yesus dengan menyerahkannya. Ini kuserahkan ya domba-domba milik ini pada kamu, ya kan? Nah, jadi gembala tidak bisa mengembalakan domba tanpa ya ditarik atau diserahkan pengawasannya oleh pemilik, guys. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Yang benar-benar belajar dari Bapa perjanjian lama, dia akan mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Tidak, tapi belajar Bapa melalui perjanjian lama, melalui para nabinya. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang melihat Bapa. Artinya hanya Yesus, Allah Anak itu yang melihat
Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan Jadi kalau misalnya itu kan analogi ya, anggaplah analoginya, analogi bukan berarti bukan sebenarnya. Jadi kayak ya anggaplah itu ya analogi yang tahu lah kan, bukan sebenarnya. Jadi anggaplah itu betulan nengok bapak gitu kan, paksakan lah gitu kan, coba anggap kan bukan begitu sebenarnya. Nah, artinya dipaksakan sekalipun ya tetap ada dua oknum di situ. Saya melihat Louis, berarti saya melihat oknum di luar saya. Yesus lihat Bapa, berarti Yesus bukan Bapa. Saya lihat Louis, berarti saya bukan Louis. Saya lihat kamera, berarti saya bukan kamera. Logika guys. Berarti kalau Anda menyamakan antara yang melihat dengan dilihat, itu Anda absurd. Makanya menyamakan Allah dengan Yesus itu absurd. Karena Yesus melihat Allah, bukan Yesus melihat dirinya sendiri. Paham ya? Itu kan tidak disebutkan bahwa Yesus itu melihat kaca, enggak. Yesus melihat kaca dan melihat Allah dalam dirinya, kan tidak. Yesus melihat Allah, melihat kepada sesuatu di luar dirinya, guys. Tidak disebutkan di situ bahwa Yesus melihat kaca, nggak ada. Nah itu poinnya. Dia harus menyadari bahwa ada dua oknum berbeda, bukan ada dua pribadi, tapi dua oknum berbeda. Berarti Yesus bukan Allah kalau gitu. Karena Allah adalah yang melihat Yesus dan Yesus adalah yang melihat Allah gitu guys logikanya. orang Kristen itu bingung karena Allah Bapa Yesus kemudian harus disamakan dengan Allah Bapa PL dan tidak berubah. Ini hanya keluar dari statement orang yang nggak mengerti Alkitab. Karena dalam perjanjian baru itu jelas-jelas dibuat pemisah. Terpisah kenapa? Secara pribadi mereka terpisah. Allah Anak dan Allah Bapa itu secara pribadi beda. Allah Bapa tidak memiliki tubuh seperti Yesus, tubuh manusia. Allah Roh Kudus tidak memiliki tubuh manusia seperti Yesus. Itu yang membuat pembeda. Tapi hanya dalam bukan hanya memiliki tubuh ya berbeda, tapi juga memiliki apa ya? Bukan hanya tubuh, tapi juga memiliki kemampuan berbeda. Paham ya? Contoh, Yesus bukan hanya memiliki tubuh, Allah nggak memiliki tubuh, bukan ya. Dan kalaupun begitu, tetap ada dua hal berbeda. Misalnya kayak gini, saya punya tubuh dengan saya nggak punya tubuh, gitu kan? Anggaplah itu adalah roh ya, roh saya punya tubuh. Ada roh orang lain itu nggak punya tubuh, berarti rohnya saja gitu. Jadi tetap ada dua roh yang berbeda, gitu kan? Nah, lalu juga ingat, bukan hanya masalah Allah nggak punya tubuh, Yesus punya tubuh. Sifat Allah beda sama sifat Yesus ya. Allah itu kan tidak mati, Yesus mati. Allah tidak butuh makan minum, Yesus butuh makan minum. Jadi kita bukan hanya ngomong tentang ada atau tidak ada tubuh, tapi banyak perbedaan lainnya. Allah Maha Kuasa, Yesus tidak Maha Kuasa, kan? Allah Maha Tahu, Yesus nggak Maha Tahu. Jadi guys, bukan hanya masalah tubuh, tapi juga semua indera-indera ya, semua di luar tubuh. Ya kalau kita ngomong Maha Tahu, berarti kan mengenai indera keenam atau indera apa itu. Kalau soal apa namanya butuh makan minum kan berarti ngomong tentang kebutuhan, bukan ngomong tubuh lagi, ya kan? Lalu Yesus bisa mati, Allah tidak bisa mati. Itu kan berarti ngomong tentang apa yang bisa dan tidak gitu guys. Nah jadi poinnya seperti itu. Jadi makanya ya apa namanya itulah intinya, bukan hanya ngomong tentang tubuh saja, ada juga pribadi personai, tapi secara substansi ya tetap Allah Esa, hakikatnya Allah gitu. Inilah yang dari tiga pembahasan ini jelas siapa yang memperkosa. Jadi gini ya, saya katakan tadi hakikatnya adalah sama. Kalau kayak saya ke orang tua saya itu adalah akhirnya sama dalam hal kami satu darah ya. Darah kami satu. Dalam artian dalam darah saya ngalir darah bapak saya gitu. Nah, tapi kami bukan satu oknum, bukan satu pribadi kami. Kami dua pribadi, dua oknum. Karena pribadi saya itu beda dengan bapak saya. Sama dengan pribadi Yesus, beda dengan pribadi Bapa Allah. Yesus pribadinya adalah Yesus punya pribadi ya. Dia lemah. Dia adalah pribadi yang butuh makan, butuh minum. Allah pribadi yang lain. Pribadi Allah tidak butuh makan dan minum. Jadi Allah dan Yesus adalah dua pribadi.
dan dua oknum. Oknum yang bernama Allah adalah oknum yang tidak punya tubuh. Maksudnya tidak butuh tubuh lah gitu. Kalau tidak punya tubuh kurang tepat ya, tapi tidak butuh tubuh. Nah, karena kalau tidak punya tubuh, orang asosiasikan berarti Allah itu kurang dong, nggak punya apa-apa. Ada yang dia nggak punya, berarti menang dong orang yang punya, bukan gitu. Tapi Allah itu tidak butuh tubuh. Yesus oknum yang punya dan butuh tubuh gitu guys. Ya ada dua oknum di situ. Allah adalah oknum yang di surga. Yesus adalah oknum yang di bumi. Ada dua oknum di situ ya. Satu pada saat oknum yang ada di bumi ini, oknum yang lain itu ada di surga. Makanya Yesus katakan kan, jangan katakan sebagai siapapun sebagai bapa di dunia ini, di bumi ini hanya ada satu Bapakmu di surga. Yesus kita ngomong itu dia ada di bumi. Berarti ada dua oknum di situ. Ya. Jadi dia katakan jangan katakan siapapun di bumi sebagai bapa. Jadi mereka malah mengatakan Yesus adalah Bapa. Itu logikanya guys. Ya absurdnya. Karena Yesus kan di bumi. Sedangkan Yesus katakan jangan katakan siapapun di bumi sebagai Bapa. Nah, satu Bapa di surga. Berarti ada dua oknum di situ. Berarti ada oknum Yesus di bumi dan oknum Bapa di surga guys. Gitu. Ayat sebenarnya. Yang memperkosa ayat ya jelas Bapak ini yang bilang. Dia tuduh orang Kristen memperkosa ayat padahal dirinya sendiri yang memperkosa ayat sesuai dengan keinginan hatinya. Dan jadi justru Louis yang melakukan itu. Yang saya sampaikan tadi semuanya sudah membuktikan itu guys ya. Ya Anda bisa renungkan ini. Ya. Jadi yang melakukan pemerkosaan ayat itu adalah faktanya Louis, ya kan? Jadi dia ya ini adalah saya nggak mungkin lagi ngulang semua yang saya katakan tadi. Anda bisa kalau Anda masih kurang paham, Anda bisa putar lagi videonya. Dan mungkin Anda perlu mendengarkannya pelan-pelan, gitu kan, untuk meresapi apa yang saya katakan. Mungkin saya ngomong terlalu cepat gitu kan, karena ngejar durasi jadi udah hampir 2 jam guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.